Terpaksa menikahi pria bule pemilik restoran mewah di Bali, demi membiayai hidup keluargaku yang terlilit utang. Tak disangka aku diberi mobil mewah dan uang 200 juta per bulan. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu bunda-bunda semua dari daerah mana saja, agar kita makin akrab. Dan bagi bunda yang belum subscriber, jangan lupa untuk klik tombol subscriber agar tidak ketinggalan kisah menarik selanjutnya. Hembusan napas Risa mengembun tipis di udara malam yang dingin, bercampur dengan aroma tanah basah dan sisa pembakaran sampah di kejauhan. Langit di atas gubuk reot mereka di kaki gunung itu tak pernah segelap ini. Atau mungkin hanya perasaannya saja yang menggelap, sepekat nasib yang tengah mencekik leher keluarganya. Di usia 22 tahun, Risa seharusnya sudah memikirkan masa depan yang cerah, tentang membuka kedai kopi kecil impiannya atau mungkin, seperti teman-temannya yang lain, berangan tentang jodoh. Namun, yang ada di benaknya hanyalah angka. Angka-angka utang yang terus bertumbuh bak benalu, menggerogoti setiap sudut kehidupannya. Sudah 2 bulan ini, senyum di wajah Ibu Risa, Bu Darmi, menghilang digantikan guratan cunduk di keningnya. Bapaknya, Pak Tejo, yang biasanya selalu punya lelucon renyah untuk mencairkan suasana, kini lebih banyak diam, tatapan matanya kosong menatap ke kejauhan. Adik-adiknya, Santi yang baru masuk SMP dan Budi yang masih di bangku SD, sudah tak lagi merengek minta dibelikan jajanan. Mereka seolah paham, ada awan kelabu besar yang menggantung di atas keluarga mereka. Semua bermula dari proyek abal-abal yang menjanjikan keuntungan besar, yang ternyata hanya tipuan belaka. Pak Tejo, dengan niat mulia ingin memperbaiki ekonomi keluarga, justru terjerumus dalam lubang utang rentenir yang mencekik. Bunga berbunga, ancaman demi ancaman, hingga kini rumah gubuk mereka, satu-satunya harta yang mereka miliki, terancam disita. Surat peringatan terakhir sudah tertempel di dinding. Tulisan merah menyala seperti bara api yang siap membakar habis semua harapan. Risa mengusap lengannya sendiri, seolah mencari kehangatan yang tak lagi ada. Sejak lulus SMA, dia tak melanjutkan kuliah. Ia tahu diri. Jangankan untuk bayar kuliah, untuk makan sehari-hari saja terkadang mereka harus berhemat sampai ke tetes terakhir. Risa bekerja serabutan. Kadang membantu di warung tetangga, kadang menjadi buruh tani memanen sayur di ladang orang. Apa saja asalkan ada uang yang bisa dibawa pulang. Tapi semua itu, seolah setetes air di gurun pasir, tak cukup untuk memadamkan api utang yang terus membesar. Risa, sudah makan, nak? Suara Bu Darmi terdengar parau dari dalam gubuk. Risa tergagap, cepat-cepat menyeka air mata yang tak sadar sudah mengalir di pipinya. Sudah, Bu. Ini mau masuk. Dia melangkah masuk ke dalam gubuk, disambut remang lampu teplok yang berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Bu Darmi duduk di tikar pandan yang sudah usang, memandanginya dengan tatapan iba. Ada nampan berisi singkong rebus di depannya, menu makan malam mereka malam ini. Makanlah, biar ada tenaga, kata Bu Darmi lirih, menyodorkan piring ke arah Risa. Risa duduk di samping ibunya, memaksakan seulas senyum. Ibu juga makan. Keheningan kembali menyelimuti. Keheningan yang begitu berat, dipenuhi pikiran-pikiran kalut yang tak terucapkan. Risa tahu, kedua orang tuanya sudah mencoba segala cara. Meminjam ke sana kemari, menjual barang-barang yang masih tersisa. Tapi semua sia-sia. Jumlah utang terlalu besar, dan tenggat waktunya tinggal menghitung hari. Bagaimana, Pak? Suara Bu Darmi memecah kesunyian. Ditujukan pada Pak Tejo yang duduk termangu di sudut. Pak Tejo menggeleng pelan, napasnya terdengar berat. Mereka tidak mau tahu, Bu. Kalau sampai lusa tidak ada, rumah ini akan disita. Jantung Risa mencelos. Lusa, hanya 2 hari lagi. Dunia Risa seakan runtuh. Ia menunduk, memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Ia memikirkan adik-adiknya, Santi yang cengeng dan Budi yang polos. Mereka tak pantas hidup dalam ketakutan seperti ini. Saat itulah, di tengah keputusasaan yang melanda, sebuah nama terlintas di benaknya. Nama yang belakangan ini sering disebut-sebut oleh Marni, tetangga sekaligus teman lamanya yang bekerja di Bali. Marni, Bu, gumam Risa pelan,
hampir tak terdengar. Bu Darmi dan Pak Tejo menoleh bersamaan. "Marni siapa, Nak?" tanya Pak Tejo. "Marni, teman Risa yang kerja di Bali itu, Pak. Dia pernah bilang, kalau ada apa-apa, coba saja cerita padanya. Katanya, dia kenal orang besar di sana." Jelas Risa, suaranya sedikit bergetar. Sebuah harapan kecil mulai tumbuh, setipis benang laba-laba. Pak Tejo mengernyitkan dahi. "Orang besar? Siapa?" Risa menggeleng. "Tidak tahu persis, Pak. Tapi katanya, orangnya kaya raya, pemilik restoran mewah di sana. Dia bule." Ada jeda hening. Sebuah nama yang asing, sebuah dunia yang begitu jauh dari kenyataan mereka. Keluarga Risa hanya bisa membayangkan Bali dari televisi, tempat orang-orang kaya berlibur. Dan seorang bule, pemilik restoran mewah? Rasanya seperti cerita dongeng. Namun, di tengah semua keputusasaan ini, Risa tahu ia tak punya pilihan lain. Apapun, asalkan keluarganya selamat, ia akan melakukan apa saja. Besok pagi, Risa akan coba telepon Marni. "Bu," ujar Risa membulatkan tekad. Matanya menatap tajam ke depan, seolah sudah melihat bayangan harapan di ujung cakrawala. Meskipun ia tahu, terkadang harapan itu bisa lebih kejam daripada keputusasaan itu sendiri. Pagi itu, mentari terbit dengan malu-malu di balik puncak gunung. Kabut tipis masih menyelimuti lembah, menciptakan suasana syahdu yang biasanya menenangkan hati Risa. Namun, pagi ini, hatinya gelisah tak terkira. Setiap detiknya terasa seperti terbebani kerikil, menjatuhkannya semakin dalam ke jurang keputusasaan. Jemarinya yang dingin berulang kali menekan nomor telepon Marni yang sudah dihafalnya di luar kepala. Nomor yang ia harap akan menjadi jembatan menuju keajaiban, atau justru jurang kehancuran baru. Setelah beberapa dering yang terasa seperti keabadian, suara ceria Marni menyapa dari seberang, sedikit terganggu oleh bising khas kota besar atau mungkin hiruk-pikuk dapur restoran tempatnya bekerja. "Halo, Risa. Wah, tumben telepon pagi-pagi begini. Ada apa? Jangan bilang kamu sudah kangen sama Bali, ya?" Suara Marni terdengar bersemangat, kontras dengan suasana hati Risa yang remuk redam. Risa menarik napas dalam, mencoba menenangkan degup jantungnya yang berpacu kencang. Ia tidak ingin terdengar putus asa, tidak ingin Marni mengasihani dirinya. Tapi ia juga tak punya waktu untuk basa-basi atau berbasa-basi manis. Situasi keluarganya terlalu genting untuk itu. "Marni, aku butuh bantuanmu," ucap Risa tercekat, suaranya hampir tak terdengar di telinganya sendiri. Ia merasa seperti pecundang yang memohon belas kasihan. Ada jeda sejenak di seberang, keheningan yang tiba-tiba terasa begitu berat. Lalu, nada suara Marni berubah, kini terdengar lebih serius, bahkan ada nada khawatir di sana. "Bantuan apa, Sa? Kamu kenapa? Baik-baik saja, kan? Apa ada yang sakit?" Risa memejamkan mata sejenak, membayangkan wajah cemas ibunya semalam, tatapan kosong ayahnya, dan adik-adiknya yang polos tak mengerti badai yang melanda. Dengan suara perlahan, ia menceritakan semuanya. Tentang Pak Tejo yang tertipu investasi bodong, tentang utang rentenir yang mencekik dengan bunga yang terus membengkak setiap hari, tentang ancaman penyitaan rumah yang sudah di depan mata, dan betapa mereka kini benar-benar diambang kehancuran total. Ia menjelaskan bagaimana setiap usaha mereka untuk mencari pinjaman atau menjual barang telah sia-sia. Ia tidak tahu harus berharap apa dari Marni, tapi entah mengapa, mencurahkan beban ini kepada seseorang memberinya sedikit kelegaan yang rapuh. "Astaga, Risa, aku turut prihatin sekali dengar ini. Kok bisa sampai separah itu? Ya ampun." Marni terdengar kaget dan prihatin, suaranya dipenuhi simpati yang tulus. "Uangnya memang butuh berapa? Besar sekali, ya? Apa yang bisa aku bantu dari sini, Sa?" "Sangat besar, Mar. Puluhan juta. Aku bahkan tidak berani menyebutkan angka pastinya. Dan tenggat waktunya tinggal 2 hari lagi. Aku tidak tahu harus cari kemana lagi," jawab Risa. Air mata yang selama ini ia tahan, kini mendesak ingin keluar. Ia menggigit bibir bawahnya keras-keras, berusaha menahan isak tangis. Ada keheningan panjang dari Marni. Keheningan yang terasa memekakan telinga Risa, seolah setiap detik membawa mereka semakin dekat pada kehancuran.
Risa menunggu dengan napas tertahan, cemas jika harapannya akan pupus begitu saja, bahwa Marni tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, kemudian suara Marni terdengar lagi, kali ini lebih pelan, seperti berbisik rahasia, atau mungkin, seolah dia sendiri ragu dengan apa yang akan dikatakannya. Begini, Risa, sebenarnya, ada sesuatu yang pernah kutemukan, entah ini kebetulan atau takdir yang membawamu padaku sekarang. Majikanku, Daniel, dia sedang mencari istri. Jantung Risa berdesir kencang, memompahkan darah ke seluruh tubuhnya. Daniel, pria bule pemilik restoran mewah itu. Nama yang kemarin hanya ia sebutkan sekelebat sebagai orang besar, kini muncul lagi, dengan tawaran yang tak masuk akal. Maksudmu, mencari istri sungguhan? Untuk dinikahi? Tanya Risa tak yakin, otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Ide itu terdengar begitu aneh dan tiba-tiba. Iya, sungguhan, Risa. Tapi, bukan pernikahan biasa, Risa. Dia butuh seseorang yang bisa diajak kerjasama. Seseorang yang mau terikat dalam sebuah pernikahan, di mata hukum dan publik, tapi mungkin tidak dengan segala kerumitan cinta, komitmen emosional, atau drama percintaan yang selama ini selalu ia hadapi. Marni menjelaskan dengan hati-hati, suaranya terdengar sedikit tegang. Dia sedang butuh citra keluarga yang stabil untuk bisnisnya yang sedang berkembang pesat, dan juga untuk mengatasi beberapa masalah pribadi yang cukup rumit. Dia sudah terlalu lelah dengan gosip miring dan drama percintaan di kalangan sosialitas ini yang terus mengejarnya. Risa terdiam membeku. Pernikahan tanpa cinta? Pernikahan semacam itu ada? Bisakah seseorang menjalani hidup seperti itu? Pikirannya kacau, berputar-putar tak karuan. Di satu sisi, ide itu terdengar gila, tidak masuk akal, bahkan menjijikkan. Menjual dirinya, hatinya, masa depannya untuk uang? Tapi di sisi lain, sebuah bisikan kecil, dingin, dan realistis di hatinya berteriak, ini bisa jadi satu-satunya jalan keluar. Satu-satunya harapan untuk keluargamu. Gambar wajah cemas orang tuanya dan senyum polos adik-adiknya kembali memenuhi benaknya, mendorong semua keraguannya ke pinggir jurang. Lalu, apa hubungannya denganku, Marni? Risa memberanikan diri bertanya, meskipun ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini, dan itu membuat perutnya mual. Daniel itu sangat kaya, Risa. Sangat kaya. Restorannya sangat terkenal dan jadi tujuan utama para turis dan sosialita di Bali. Dia bisa membayar berapapun untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan dia sepertinya tak keberatan dengan harga yang tinggi untuk sebuah solusi yang cepat dan praktis untuk masalahnya. Marni melanjutkan, suaranya kini semakin pelan, hampir tak terdengar. Dia bahkan pernah secara bercanda bilang padaku, dia rela bayar mahal untuk wanita yang mau berkomitmen, tanpa drama, tanpa tuntutan emosional yang berlebihan, hanya sebuah kesepakatan murni. Rasa dingin merayapi punggung Risa, menusuk hingga ke sumsum tulang. Apakah Marni benar-benar menyarankan dirinya untuk menjual diri dalam sebuah pernikahan? Sebuah pernikahan yang pada dasarnya adalah transaksi bisnis? Rasanya jijik, hancur, dan terhina. Namun, pada saat yang sama, ia melihat wajah ibu yang renta, raut putus asa ayah yang telah bekerja keras seumur hidup, dan mata berbinar adik-adiknya yang layak mendapatkan masa depan yang lebih baik. Harga dirinya kini terasa tak berarti dibandingkan dengan keselamatan mereka. Berapa yang dia tawarkan? Risa akhirnya bertanya, suaranya nyaris tak terdengar, serak. Ia merasa seperti menawar harga dirinya sendiri di pasar gelap, dan setiap kata yang keluar adalah sayatan ke dalam jiwanya. Marni berbisik lagi, seolah takut ada yang mendengar pembicaraan sensitif ini. Aku pernah dengar dia menyebut angka yang gila, Risa. Untuk pernikahan semacam itu, demi stabilitas yang dia inginkan, dia bisa memberikan 200 juta rupiah per bulan, bahkan mungkin lebih dari itu. Dia juga menjanjikan tempat tinggal yang layak, dan katanya, dia bahkan tak keberatan memberikan sebuah mobil mewah sebagai bagian dari kesepakatan di awal pernikahan. Sebagai hadiah, atau tanda terima kasih atas kesediaanmu. Mata Risa terbelalak lebar. 200 juta rupiah per bulan? Mobil mewah? Angka-angka itu begitu fantastis,
begitu tak terjangkau, hingga rasanya seperti sebuah ilusi, sebuah lelucon kejam yang dilemparkan takdir kepadanya. Itu jauh lebih dari cukup untuk melunasi semua utang keluarganya, bahkan untuk membiayai kehidupan mereka selama bertahun-tahun ke depan, mungkin bahkan seumur hidup. Itu bisa mengubah segalanya dalam semalam. Tapi, dengan harga apa? Harga dirinya? Harga kebahagiaan sejati? Ini gila, Marni. Risa akhirnya berkata, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Marni. Kepalanya terasa pening, seolah dihantam benda tumpul. Aku tahu, Risa, ini memang gila. Dan aku juga tidak menyarankanmu untuk melakukannya jika kamu tidak siap. Tapi, ini tawaran yang tak akan datang 2 kali dalam hidupmu. Hidupmu bisa berubah total. Keluargamu bisa bebas dari masalah utang yang mencekik. Apa yang harus kulakukan? Aku bisa coba bicara padanya. Kalau kamu serius, kalau kamu memang tidak punya pilihan lain lagi. Marni menunggu jawabannya. Suaranya syarat dengan pertanyaan yang menggantung di udara. Risa memejamkan mata erat-erat. Ia membayangkan wajah ibunya yang murung, raut putus asa ayahnya, dan senyum ceria adik-adiknya yang sudah lama tidak ia lihat. Apakah harga dirinya sebanding dengan kebahagiaan dan keselamatan keluarganya? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, melilit hatinya dengan rasa sakit yang luar biasa, rasa mual yang mendalam. Ia merasa seperti berada di tepi jurang, dengan satu kaki sudah terangkat. Ia menarik napas panjang, mengumpulkannya dari sisa-sisa keberanian terakhir yang masih ia miliki, dan membuang semua keraguan yang menghantuinya. Baiklah, Marni, tolong bicarakan dengannya. Katakan padanya, aku bersedia. Di tengah keraguan yang mematikan, di antara suara gemuruh di kepalanya dan dentuman jantung yang berisik, Risa baru saja mengucapkan kata-kata yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia tidak tahu apakah ini adalah keputusan terbaik atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar. Yang jelas, satu-satunya yang ia tahu adalah, ia harus menyelamatkan keluarganya, apapun harganya. Bahkan jika harga itu adalah dirinya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan telepon yang mengubah segalanya itu, kehidupan di gubuk keluarga Risa terasa seperti diambang sebuah jurang yang dingin. Udara di dalam rumah dipenuhi ketegangan yang pekat, seolah setiap napas yang diambil adalah beban. Risa berjalan di antara kedua orang tuanya dengan membawa rahasia berat di pundaknya. Sebuah harapan tipis yang digenggamnya seorang diri, namun juga beban penyesalan yang mendalam. Bagaimana bisa ia menceritakan secara detail kesepakatan itu kepada kedua orang tuanya? Bagaimana bisa ia mengatakan bahwa solusi dari masalah keuangan mereka adalah ia harus menjual dirinya dalam sebuah pernikahan kontrak? Belum saatnya. Tidak, ia tidak sanggup. Ia hanya terus berdoa agar keputusannya ini memang yang terbaik, bukan awal dari kehancuran yang lebih parah. Pagi itu, saat kabut tipis masih enggan menyingkir dari puncak pohon kelapa, telepon genggam butut Risa bergetar di atas meja kayu. Nama Marni tertera di layar. Jantung Risa berdebar kencang. Suaranya terasa tercekik di tenggorokan. Ini dia. Momen yang ia takutkan sekaligus ia nantikan. Ia menghela napas panjang, mengumpulkannya dari sisa-sisa keberanian terakhirnya, mempersiapkan diri untuk apapun yang akan Marni sampaikan. Halo, Marni, sapa Risa. Suaranya sedikit serak dan gemetar, tanpa bisa ia kendalikan. Risa, aku sudah bicara dengan Daniel. Dia setuju. Suara Marni terdengar bersemangat di seberang sana, dipenuhi euforia yang kontras dengan kekalutan Risa. Dia tertarik dengan profilmu, Sa. Katanya, kamu terlihat polos dan murni, sangat cocok untuk citra keluarga yang ingin dia bangun. Dia bilang, semua kesepakatan yang pernah kubicarakan itu akan dia penuhi tanpa kurang satupun. Dia ingin kamu segera ke Bali. Kata-kata itu berputar-putar di kepala Risa, bagai gema dari ruang hampa, polos dan murni. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang yang akan menjalani pernikahan tanpa cinta, sebuah perjanjian transaksional belaka, disebut murni? Ia merasa kotor, seperti topeng yang akan segera dipakaikan padanya. Namun, ia juga tahu, di mata seorang pria seperti Daniel, yang mungkin sudah muak dengan kepalsuan dunia gemerlap, kepolosan adalah sebuah aset. Sebuah topeng yang sempurna untuk perannya sebagai
istri, di depan publik. Segera? Kapan itu? Segera? Tanya Risa. Tenggorokannya terasa kering dan sulit menelan ludah. Waktu terasa bergerak begitu cepat. Atau mungkin ia saja yang terlalu lambat. Secepatnya. Risa. Dia akan mengirimkan tiket pesawat untukmu besok pagi. Penerbangan pertama. Dan dia juga sudah mengirimkan sedikit uang muka ke rekeningku untuk biaya akomodasi awalmu di sana. Sebelum semua kesepakatan formal ditandatangani. Jangan khawatir. Nanti aku bantu urus semuanya. Kamu hanya perlu datang. Kamu tidak akan sendirian. Jelas Marni. Suaranya dipenuhi optimisme yang membuat Risa merasa semakin tertekan. Nanti Daniel sendiri yang akan menjelaskan detailnya secara langsung padamu. Risa terdiam membeku. Seolah seluruh darah di tubuhnya berhenti mengalir. Besok pagi? Begitu cepat? Ia belum siap mental, belum siap hati. Jiwanya berteriak menolak, tubuhnya ingin lari sejauh mungkin. Namun, bayangan surat penyitaan rumah dengan tulisan merah yang menyala, wajah cemas orang tuanya yang semakin tirus, dan senyum polos adik-adiknya yang selama ini menjadi sumber kekuatannya, kembali menghantuinya. Ini adalah satu-satunya jalan. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan napas yang terasa sesak, Risa memberitahukan kabar itu kepada keluarganya. Ia tidak menjelaskan detail tentang pernikahan itu, hanya mengatakan bahwa Marni telah menemukan pekerjaan yang sangat baik di Bali, dengan gaji yang cukup besar untuk melunasi semua utang mereka. Ia mengatakan harus pergi secepatnya, dan berjanji akan mengurus semuanya dari sana, akan mengirim uang secepatnya. Pekerjaan apa? Nak, kok mendadak sekali? Kamu tidak aneh-aneh di sana, kan? Tanya Bu Darmi dengan nada curiga, matanya menyipit, menatap Risa dengan tatapan menyelidik yang penuh kekhawatiran seorang ibu. Pokoknya pekerjaan yang sangat bagus, Bu. Risa akan bekerja di tempat Daniel, majikan Marni. Nanti Risa jelaskan setelah Risa sampai di sana dan semua sudah beres. Ini kesempatan terakhir kita, Bu. Risa berbohong, menahan tatapan ibunya yang seolah bisa menembus jiwanya. Ia tahu, berbohong kepada kedua orang tuanya terasa seperti tusukan pisau yang dingin ke dalam dadanya. Rasa bersalah itu menusuk-nusuk. Tapi ia tak punya pilihan. Ia yakin, jika mereka tahu kebenarannya tentang transaksi pernikahan ini, mereka pasti tidak akan pernah mengizinkannya, sekecil apapun harga yang harus ia bayar. Pak Tejo, meski masih tampak putus asa dan lelah, sepertinya melihat secercah harapan yang rapuh di mata Risa. Ia menghela napas panjang, menyerah pada takdir. Kalau memang bisa menyelamatkan kita, pergilah, Nak. Jangan lupa jaga diri baik-baik di sana. Kami di sini akan selalu mendoakanmu. Suara Pak Tejo terdengar pasrah, membuat hati Risa semakin perih. Malam itu, Risa mengemasi barang-barangnya dalam diam. Hanya beberapa potong pakaian sederhana yang sudah lusuh, sepasang sandal jepit, foto keluarga yang sudah pudar dan dilipat rapi, serta sebuah buku catatan kecil berisi puisi-puisi yang ia tulis diam-diam, tempat ia menumpahkan segala isi hatinya. Setiap lipatan baju terasa berat, setiap barang yang ia masukkan ke dalam tas usang seolah menariknya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal, dari dirinya yang dulu. Ia memandang gubuk kecilnya untuk terakhir kali, merekam setiap detailnya dalam ingatannya. Dinding kayu yang sudah lapuk, atap seng yang berkarat, bau asap dapur yang selalu menghangatkan hati dan perutnya, suara jangkrik di malam hari. Ini adalah rumahnya, tempat ia tumbuh, tempat tawa dan tangis keluarganya bergema. Dan kini, ia meninggalkannya demi sebuah janji yang belum pasti, demi sebuah harga yang terasa tak terbayar. Sebelum fajar menyingsing, saat dunia masih terlelap dalam selimut kegelapan, Risa berpamitan kepada keluarganya. Pelukan Bu Darmi terasa begitu erat, air mata membasahi bahunya, meninggalkan jejak hangat yang perih. Hati-hati, Nak. Jangan lupakan kami. Jangan lupakan asalmu. Risa janji, Bu. Risa akan segera kembali dan kita semua akan bebas dari masalah ini. Kita akan bangun rumah baru yang lebih baik, bisik Risa, mencoba meyakinkan ibunya, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Ia mencium kening ayahnya dan mengusap kepala adik-adiknya yang masih terlelap. Perjalanan ke bandara terasa begitu panjang dan sunyi. Ia hanya ditemani oleh suara mesin bus yang monoton dan detak jantungnya sendiri yang berpacu tak beraturan.
Risa menatap keluar jendela, melihat pemandangan desanya yang perlahan menjauh, lalu berubah menjadi sawah, perkebunan, dan akhirnya hiruk-pikuk kota. Ia akan pergi ke Bali, sebuah tempat yang selama ini hanya ia lihat di televisi, tempat impian yang kini berubah menjadi medan pertempuran pribadinya, di mana ia harus mempertaruhkan segalanya. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, gemuruh suara pesawat dan keramaian orang langsung menyambutnya, jauh berbeda dari ketenangan desanya. Di tengah kerumunan itu, Marni sudah menunggunya dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putih. Marni tampak jauh lebih modis dan percaya diri dibandingkan terakhir kali mereka bertemu di kampung. Rambutnya diwarnai pirang, mengenakan gaun pendek yang mengikuti lekuk tubuhnya, dan aroma parfumnya yang mahal menyeruak. Kontras mencolok dengan penampilan Risa yang lusuh, polos, dan terlihat begitu asing di tengah kemewahan bandara. "Risa, ya ampun, kamu sudah sampai." Marni memeluknya erat, ciuman di pipi terasa dingin dan terburu-buru. "Yuk, kita langsung ke villa tempat Daniel tinggal. Dia ingin bertemu denganmu pagi ini. Dia punya jadwal padat." "Villa." Kata itu saja sudah membuat Risa menelan ludah, tenggorokannya kembali kering. Sebuah istana mewah, mungkin. Ia mengikuti Marni keluar dari bandara, melewati deretan taksi dan mobil-mobil mewah, menuju sebuah mobil hitam mengkilap yang sudah menunggu dengan sopir pribadi. Pintu belakang mobil terbuka, dan di dalamnya, untuk pertama kalinya, Risa melihatnya. Daniel, pria bule itu. Rambut pirang kecoklatan yang disisir rapi ke belakang, hidung mancung yang tajam, rahang kokoh, dan sepasang mata biru yang tajam seperti es, memancarkan aura dingin dan berwibawa. Wajahnya memang tampan, sangat tampan, namun rautnya datar, tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Ia mengenakan kemeja linen putih bersih dan celana pendek selutut berwarna krem yang terlihat mahal. Ia sama sekali tidak tersenyum, bahkan tidak ada sedikit pun gurat ramah di wajahnya. Tatapan matanya lurus, menembus, seolah menilai Risa dari ujung kaki hingga ujung rambut, menganalisis setiap detailnya seperti ia sedang menawar sebuah barang dagangan. Risa merasa jantungnya mencelos ke perut, tubuhnya mendadak kaku, dan napasnya tertahan. Inilah pria yang akan menjadi suaminya? Pria yang terlihat seperti patung pahatan mahal, sempurna secara fisik, namun tanpa emosi yang terlihat di permukaan. "Selamat pagi, Risa," sapa Daniel dengan aksen bule yang kental, suaranya dalam dan berwibawa, namun tetap terdengar dingin dan formal. "Selamat datang di Bali. Saya Daniel." Marni sudah menjelaskan sebagiannya. Risa hanya mampu mengangguk pelan, suaranya seolah tertahan di tenggorokan, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia mencoba tersenyum, tapi rasanya senyumnya kaku dan hambar, tak sampai ke matanya. Ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang benar-benar asing, dunia yang penuh kemewahan, namun juga penuh ketidakpastian. Dan pria di hadapannya ini adalah gerbang menuju dunia itu. Ia merasa seperti seorang tawanan yang baru saja memasuki kandang singa, dan satu-satunya bekalnya hanyalah harapan akan keselamatan keluarganya. Sebuah harapan yang kini terasa begitu rapuh di tengah cengkeraman ketakutan yang mencekam. Beberapa hari setelah percakapan telepon yang mengubah segalanya itu, kehidupan di gubuk keluarga Risa terasa seperti diambang sebuah jurang yang dingin. Udara di dalam rumah dipenuhi ketegangan yang pekat, seolah setiap napas yang diambil adalah beban yang semakin menekan dada. Risa berjalan di antara kedua orang tuanya dengan membawa rahasia berat di pundaknya, sebuah harapan tipis yang digenggamnya seorang diri, namun juga beban penyesalan yang mendalam. Bagaimana bisa ia menceritakan secara detail kesepakatan itu kepada kedua orang tuanya? Bagaimana bisa ia mengatakan bahwa solusi dari masalah keuangan mereka adalah ia harus menjual dirinya dalam sebuah pernikahan kontrak? Tidak, ia tidak sanggup. Ia hanya terus berdoa agar keputusannya ini memang yang terbaik, bukan awal dari kehancuran yang lebih parah. Pagi itu, saat kabut tipis masih enggan menyingkir dari puncak pohon kelapa, telepon genggam butut Risa bergetar di atas meja kayu yang rapuh. Nama Marni tertera di layar, seolah sebuah takdir yang tak terhindarkan. Jantung Risa berdebar kencang, suaranya terasa tercekik di tenggorokan. Ini dia, momen yang ia takutkan sekaligus ia nantikan. Ia menghela napas panjang, mengumpulkannya dari sisa-sisa keberanian terakhirnya,
mempersiapkan diri untuk apapun yang akan Marni sampaikan. "Halo, Marni," sapa Risa. Suaranya sedikit serak dan gemetar, tanpa bisa ia kendalikan. "Risa, aku sudah bicara dengan Daniel. Dia setuju." Suara Marni terdengar bersemangat di seberang sana, dipenuhi euforia yang kontras dengan kekalutan Risa. "Dia tertarik dengan profilmu, Sa," katanya. "Kamu terlihat polos dan murni. Sangat cocok untuk citra keluarga yang ingin dia bangun." Dia bilang, "Semua kesepakatan yang pernah kubicarakan itu akan dia penuhi tanpa kurang satu pun. Dia ingin kamu segera ke Bali." Kata-kata itu berputar-putar di kepala Risa, bagai gema dari ruang hampa, polos dan murni. Sebuah ironi yang begitu menyakitkan. Bagaimana bisa seseorang yang akan menjalani pernikahan tanpa cinta, sebuah perjanjian transaksional belaka, disebut murni? Ia merasa kotor, seperti topeng yang akan segera dipakaikan padanya. Namun, ia juga tahu, di mata seorang pria seperti Daniel, yang mungkin sudah muak dengan kepalsuan dunia gemerlap, kepolosan adalah sebuah aset. Sebuah topeng yang sempurna untuk perannya sebagai istri di depan publik, bebas dari noda gosip masa lalu yang mungkin akan mencoreng namanya. "Segera? Kapan itu? Segera?" tanya Risa. Tenggorokannya terasa kering dan sulit menelan ludah. Waktu terasa bergerak begitu cepat, atau mungkin ia saja yang terlalu lambat. "Secepatnya, Risa. Dia akan mengirimkan tiket pesawat untukmu besok pagi. Penerbangan pertama. Dan dia juga sudah mengirimkan sedikit uang muka ke rekeningku untuk biaya akomodasi awalmu di sana, sebelum semua kesepakatan formal ditandatangani. Jangan khawatir, nanti aku bantu urus semuanya. Kamu hanya perlu datang. Kamu tidak akan sendirian," jelas Marni. Suaranya dipenuhi optimisme yang membuat Risa merasa semakin tertekan. "Nanti Daniel sendiri yang akan menjelaskan detailnya secara langsung padamu." Risa terdiam membeku, seolah seluruh darah di tubuhnya berhenti mengalir. Besok pagi? Begitu cepat? Ia belum siap mental, belum siap hati. Jiwanya berteriak menolak, tubuhnya ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan pahit ini. Namun, bayangan surat penyitaan rumah dengan tulisan merah yang menyala, wajah cemas orang tuanya yang semakin tirus, dan senyum polos adik-adiknya yang selama ini menjadi satu-satunya sumber kekuatannya, kembali menghantuinya. Ini adalah satu-satunya jalan. Ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan gemetar dan napas yang terasa sesak, Risa memberitahukan kabar itu kepada keluarganya. Ia tidak menjelaskan detail tentang pernikahan itu, bagaimana ia akan menjadi istri seorang bule kaya raya. Ia hanya mengatakan bahwa Marni telah menemukan pekerjaan yang sangat baik di Bali, sebuah kesempatan langka dengan gaji yang cukup besar untuk melunasi semua utang mereka. Ia menjelaskan bahwa ia harus pergi secepatnya, dan berjanji akan mengurus semuanya dari sana, akan mengirim uang secepatnya untuk melunasi semua utang. "Pekerjaan apa, Nak? Kok mendadak sekali? Kamu tidak aneh-aneh di sana, kan? Bali itu jauh, Nak. Banyak orang jahat di kota besar," tanya Bu Darmi dengan nada curiga, matanya menyipit, menatap Risa dengan tatapan menyelidik yang penuh kekhawatiran seorang ibu. Tangannya refleks menggenggam tangan Risa yang dingin. "Pokoknya pekerjaan yang sangat bagus, Bu. Risa akan bekerja di tempat Daniel, majikan Marni. Daniel itu orang kaya, punya restoran besar. Dia butuh orang yang bisa dipercaya. Nanti Risa jelaskan setelah Risa sampai di sana dan semua sudah beres. Ini kesempatan terakhir kita, Bu, untuk keluar dari masalah ini." Risa berbohong, menahan tatapan ibunya yang seolah bisa menembus jiwanya. Rasa bersalah itu menusuk-nusuk hatinya. Tapi ia tak punya pilihan. Ia yakin, jika mereka tahu kebenarannya tentang transaksi pernikahan ini, mereka pasti tidak akan pernah mengizinkannya, sekecil apapun harga yang harus ia bayar. Mereka tidak akan pernah bisa menerima fakta bahwa putri mereka harus mengorbankan diri demi menyelamatkan keluarga. Pak Tejo, meski masih tampak putus asa dan lelah, sepertinya melihat secercah harapan yang rapuh di mata Risa. Ia menghela napas panjang, sebuah tanda pasrah pada takdir yang begitu kejam. "Kalau memang bisa menyelamatkan kita, pergilah, Nak. Jangan lupa jaga diri baik-baik di sana. Kami di sini akan selalu mendoakanmu." Suara Pak Tejo terdengar lirih,
namun penuh keikhlasan, membuat hati Risa semakin perih. Ia merasa seperti menipu kepercayaan tulus orang tuanya. Malam itu, Risa mengemasi barang-barangnya dalam diam. Hanya beberapa potong pakaian sederhana yang sudah lusuh, sepasang sandal jepit, foto keluarga yang sudah pudar dan dilipat rapi, serta sebuah buku catatan kecil berisi puisi-puisi yang ia tulis diam-diam, tempat ia menumpahkan segala isi hatinya yang tak terucapkan. Setiap lipatan baju terasa berat, setiap barang yang ia masukkan ke dalam tas usang seolah menariknya semakin jauh dari kehidupan yang ia kenal, dari dirinya yang dulu. Ia memandang gubuk kecilnya untuk terakhir kali, merekam setiap detailnya dalam ingatannya. Dinding kayu yang sudah lapuk, atap seng yang berkarat, bau asap dapur yang selalu menghangatkan hati dan perutnya, suara jangkrik di malam hari. Ini adalah rumahnya, tempat ia tumbuh, tempat tawa dan tangis keluarganya bergema. Dan kini, ia meninggalkannya demi sebuah janji yang belum pasti, demi sebuah harga yang terasa tak terbayar oleh apapun. Sebelum fajar menyingsing, saat dunia masih terlelap dalam selimut kegelapan dan embun masih membasahi dedaunan, Risa berpamitan kepada keluarganya. Pelukan Bu Darmi terasa begitu erat, air mata membasahi bahunya, meninggalkan jejak hangat yang perih di kain bajunya. Hati-hati, nak. Jangan lupakan kami. Jangan lupakan asalmu. Dan jangan pernah lupakan dirimu sendiri. Risa janji, Bu. Risa akan segera kembali dan kita semua akan bebas dari masalah ini. Kita akan bangun rumah baru yang lebih baik, tanpa utang, bisik Risa, mencoba meyakinkan ibunya, dan yang terpenting, dirinya sendiri. Ia mencium kening ayahnya dan mengusap kepala adik-adiknya yang masih terlelap dalam tidur polos, seolah tak menyadari badai yang akan menerjang. Perjalanan ke bandara terasa begitu panjang dan sunyi. Bus tua yang membawanya bergetar di jalanan yang berlubang. Ia hanya ditemani oleh suara mesin bus yang monoton dan detak jantungnya sendiri yang berpacu tak beraturan. Risa menatap keluar jendela, melihat pemandangan desanya yang perlahan menjauh, lalu berubah menjadi hamparan sawah hijau, perkebunan yang luas, dan akhirnya hiruk-pikuk kota yang mulai menggeliat. Ia akan pergi ke Bali, sebuah tempat yang selama ini hanya ia lihat di televisi, tempat impian yang kini berubah menjadi medan pertempuran pribadinya, di mana ia harus mempertaruhkan segalanya. Setibanya di Bandara Ngurah Rai, gemuruh suara pesawat dan keramaian orang langsung menyambutnya. Aroma kopi, parfum mahal, dan udara AC yang dingin terasa begitu asing, jauh berbeda dari kehangatan sederhana di desanya. Di tengah kerumunan itu, Marni sudah menunggunya dengan senyum lebar yang memamerkan deretan gigi putih. Marni tampak jauh lebih modis dan percaya diri dibandingkan terakhir kali mereka bertemu di kampung. Rambutnya diwarnai pirang, mengenakan gaun pendek yang mengikuti lekuk tubuhnya, dan aroma parfumnya yang mahal menyeruak, menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kontras mencolok dengan penampilan Risa yang lusuh, polos dengan wajah sembab karena kurang tidur dan kecemasan, serta terlihat begitu asing di tengah kemewahan bandara. Risa, ya ampun, kamu sudah sampai. Marni memeluknya erat, ciuman di pipi terasa dingin dan terburu-buru, seolah hanya formalitas. Yuk, kita langsung ke villa tempat Daniel tinggal. Dia ingin bertemu denganmu pagi ini. Dia punya jadwal padat, jadi kita tidak boleh membuang waktu. Villa. Kata itu saja sudah membuat Risa menelan ludah, tenggorokannya kembali kering. Sebuah istana mewah, mungkin. Ia mengikuti Marni keluar dari bandara, melewati deretan taksi dan mobil-mobil mewah, menuju sebuah mobil hitam mengkilap yang sudah menunggu dengan sopir pribadi yang sigap membukakan pintu. Pintu belakang mobil terbuka, dan di dalamnya, untuk pertama kalinya, Risa melihatnya. Daniel. Pria bule itu. Daniel duduk di dalam mobil, tampak tenang dan berkuasa. Rambut pirang kecoklatan yang disisir rapi ke belakang, hidung mancung yang tajam, rahang kokoh, dan sepasang mata biru yang tajam seperti es, memancarkan aura dingin dan berwibawa. Wajahnya memang tampan, sangat tampan, seperti model majalah, namun rautnya datar, tanpa ekspresi yang bisa dibaca. Ia mengenakan kemeja linen putih bersih yang kerahnya terbuka sedikit, menampakkan dada bidangnya, dan celana pendek selutut berwarna krem yang terlihat mahal dan kasual. Ia sama sekali tidak tersenyum, bahkan tidak ada sedikit pun gurat ramah di wajahnya. Tatapan matanya lurus, menembus, seolah menilai Risa dari ujung kaki hingga ujung rambut,
menganalisis setiap detailnya seperti ia sedang menawar sebuah barang dagangan yang akan ia akuisisi. Risa merasa jantungnya mencelos ke perut, tubuhnya mendadak kaku, dan napasnya tertahan. Inilah pria yang akan menjadi suaminya? Pria yang terlihat seperti patung pahatan mahal, sempurna secara fisik, namun tanpa emosi yang terlihat di permukaan, hanya tatapan dingin yang menguasai. "Selamat pagi, Risa," sapa Daniel dengan aksen bule yang kental, suaranya dalam dan berwibawa, namun tetap terdengar dingin, formal, dan penuh otoritas. "Selamat datang di Bali. Saya Daniel." Marni sudah menjelaskan sebagiannya. Risa hanya mampu mengangguk pelan, suaranya seolah tertahan di tenggorokan, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Ia mencoba tersenyum, tapi rasanya senyumnya kaku dan hambar, tak sampai ke matanya yang masih dipenuhi kecemasan. Ia baru saja melangkah ke dalam dunia yang benar-benar asing, dunia yang penuh kemewahan, namun juga penuh ketidakpastian. Dan pria di hadapannya ini adalah gerbang menuju dunia itu. Ia merasa seperti seorang tawanan yang baru saja memasuki kandang singa, dan satu-satunya bekalnya hanyalah harapan akan keselamatan keluarganya. Sebuah harapan yang kini terasa begitu rapuh di tengah cengkeraman ketakutan yang mencekam dan kemegahan yang mengintimidasi. Mobil hitam mewah itu melaju mulus, membelah jalanan Bali yang ramai dan macet di pagi hari yang cerah. Suara klakson kendaraan yang riuh rendah bersahutan dengan samar-samar alunan gamelan dari pura di kejauhan, menciptakan orkestra khas Pulau Dewata. Aroma laut yang asin bercampur dengan wangi bunga frangipani yang manis dan asap dupa yang mengepul, menciptakan sensasi yang asing sekaligus membingungkan bagi Risa. Ia duduk kaku di kursi belakang, tubuhnya terasa dingin, diapit Marni di satu sisi dan Daniel di sisi lainnya. Ia mencoba tetap tenang, bahkan memaksakan diri menarik napas dalam, namun setiap otot di tubuhnya terasa tegang, siap meloncat kapan saja. Daniel sibuk dengan ponselnya, sesekali berbicara dalam bahasa Inggris dengan nada serius, dominan, dan sesekali terdengar sedikit geram, seolah tidak ada orang lain di dalam mobil. Sementara Marni, di samping Risa, sesekali menoleh dan melempar senyum tipis seolah memberi semangat. Namun senyum itu terasa hambar, seperti sebuah topeng, tidak mampu menembus selimut kecemasan yang menyelimuti Risa. Perasaan bahwa ia adalah sebuah barang yang sedang diangkut, bukan seorang tamu, semakin kuat menghantuinya. Ia hanyalah sebuah komoditas, diangkut menuju takdir yang tak ia pilih. Sekitar setengah jam perjalanan, setelah melewati jalanan padat dan ganggang kecil yang tak terduga, mobil itu berbelok tajam memasuki sebuah kompleks perumahan elit yang dijaga ketat. Gerbang besi tinggi, dihiasi ukiran khas Bali yang rumit dan elegan, terbuka otomatis dengan suara mendesing, menyingkap jalan beraspal mulus yang diapit taman-taman asri tertata rapi dan patung-patung seni modern yang harganya mungkin setara dengan seluruh desanya. Mobil berhenti di depan sebuah villa megah bergaya tropis modern. Dinding kaca mendominasi arsitekturnya, memantulkan cahaya mentari pagi, dan sebuah kolam renang biru jernih tampak menyatu sempurna dengan birunya langit Bali. Di kejauhan, pemandangan Samudra Hindia terhampar luas, tak terbatas, berkilauan di bawah terik mentari. Ombak besar memecah di kejauhan, menghasilkan suara gemuruh yang konstan. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari gubuknya yang reot di kaki gunung. Seolah ia baru saja melintasi batas dimensi, melompat dari dunia sederhana ke dunia mimpi yang dingin dan megah. "Silakan masuk, Risa," kata Daniel, suaranya datar, tanpa emosi, saat ia keluar dari mobil lebih dulu, bahkan tanpa menunggu Risa atau Marni. Marni segera menarik lengan Risa, membimbingnya keluar dari mobil dan melangkah masuk ke dalam villa. Kakinya terasa lemas, dan ia hampir tersandung. Villa itu begitu luas dan mewah, membuat Risa merasa seperti semut kecil di tengah kemegahan tak terbatas. Aula masuknya saja sudah lebih besar dari seluruh rumahnya. Lantai marmer dingin yang memantulkan bayangannya sendiri, sofa-sofa empuk berwarna netral yang tampak mahal dan hanya untuk pajangan, lukisan-lukisan abstrak mahal yang tergantung di dinding tinggi, dan vas-vas bunga segar berisi bunga tropis berwarna-warni yang diletakkan di setiap sudut. Segalanya tampak sempurna dan tanpa celah, sebuah kemewahan yang tak terbayangkan, namun juga terasa dingin, tanpa jiwa, seperti sebuah museum yang dihuni manusia. Udara sejuk dari pendingin ruangan menyapa kulitnya, membuat Risa merinding tipis, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan terasing yang menusuk.
Mereka menuju teras belakang villa yang menghadap langsung ke laut lepas. Sebuah meja kaca dengan beberapa kursi rotan berkualitas tinggi sudah tersedia, dengan beberapa dokumen yang tersusun rapi di atasnya. Daniel duduk di salah satu kursi, memberi isyarat agar Risa dan Marni juga duduk. Angin laut bertiup lembut, mengibaskan anak rambut Risa dan menerbangkan sedikit aroma asin laut, namun tak mampu meredakan kegugupan di hatinya yang berdetak tak keruan, seperti genderang perang. Marni sudah menjelaskan sebagian besar situasinya. Risa, Daniel memulai, suaranya tenang, datar, dan berwibawa, namun terasa menusuk. Ia menatap langsung ke mata Risa tanpa berkedip. Matanya yang biru tajam itu seolah mampu membaca isi jiwanya, menguliti setiap ketakutannya, setiap harapan rapuh yang ia simpan. Saya mengerti Anda memiliki masalah finansial yang cukup serius, dan itu adalah sebuah kelemahan yang kebetulan bisa saya manfaatkan. Dan saya, di sisi lain, membutuhkan sebuah solusi untuk masalah pribadi saya, yang saya anggap juga cukup serius. Jadi, saya rasa kita bisa saling membantu. Sebuah simbiosis mutualisme, jika Anda mengerti. Saya beri uang, Anda berikan saya reputasi. Risa hanya bisa mengangguk, lidahnya keluh. Ia merasa seperti berada di ruang sidang, diinterogasi oleh seorang jaksa yang sangat cerdas dan berkuasa, tanpa celah untuk membela diri. Saya akan berterus terang, Risa, lanjut Daniel, suaranya tenang, tegas, dan penuh otoritas, tanpa sedikit pun keraguan atau emosi. Saya tidak mencari cinta atau romansa dalam pernikahan ini. Saya tidak punya waktu dan energi untuk itu. Hidup saya terlalu sibuk, terlalu banyak tuntutan. Saya mencari seorang istri yang bisa mendampingi saya di acara-acara publik, yang bisa menjadi wajah dari stabilitas dalam hidup saya, terutama untuk kepentingan bisnis dan citra saya di mata klien, kolega, dan investor. Saya ingin mengakhiri semua spekulasi dan gosip tidak berdasar tentang kehidupan pribadi saya yang seringkali mengganggu dan merugikan bisnis. Sederhananya, saya butuh seorang istri yang sah di mata hukum dan masyarakat, yang bisa menjaga citra baik saya dan tidak akan menimbulkan masalah. Ia berhenti sejenak, menyesap sedikit air putih dari gelas di hadapannya, lalu menatap Risa lekat-lekat lagi. Tatapan itu menelanjangi Risa, membuatnya merasa sangat kecil dan tidak berarti. Anda, Risa, terlihat bersih, polos. Tidak memiliki riwayat masalah yang akan jadi beban bagi saya. Tidak ada jejak masa lalu yang bisa digali media. Itu nilai plus besar bagi saya. Anda tidak akan memiliki sejarah yang rumit di sini. Tidak ada tuntutan aneh, kan? Risa tersentak. Pertanyaan itu terasa seperti tamparan dingin yang membakar, menghantam tepat di ulu hatinya. Bersih? Polos? Itu hanyalah topeng yang ia pakai untuk bertahan hidup, untuk menutupi semua kerapuhan dan ketakutan yang ia rasakan. Ia merasa terhina, namun tahu ia tak bisa menunjukkan itu. Saya bukan orang seperti itu, Tuan Daniel. Risa memberanikan diri menjawab, suaranya sedikit bergetar, mencoba membela dirinya yang terpojok, berusaha mempertahankan sedikit harga dirinya yang tersisa. Daniel mengangkat alisnya tipis, seolah terkejut dengan keberanian Risa yang tak terduga. Sebuah gurat ketertarikan yang sangat samar melintas di matanya, nyaris tak terlihat, sebelum kembali datar. Bagus. Kejujuran itu penting, Risa. Saya suka itu. Saya tidak membutuhkan drama, Risa. Dan saya pastikan Anda tidak akan menghadapi drama dari saya dalam bentuk apapun. Ini murni kesepakatan bisnis. Anda memberikan saya citra yang saya inginkan, dan saya akan memberikan Anda apa yang Anda butuhkan untuk keluarga Anda. Adil, bukan? Ia kemudian mengeluarkan sebuah map tipis berwarna gelap dari samping kursinya, lalu menyerahkannya ke meja. Map itu terlihat elegan dan mahal. Ini adalah draft kontraknya. Saya sudah meminta pengacara saya untuk menyiapkannya dengan sangat teliti, agar tidak ada celah di kemudian hari. Anda bisa membacanya dan jika ada yang tidak sesuai atau Anda tidak mengerti, kita bisa diskusikan sekarang juga. Saya ingin semua jelas dari awal. Tidak ada salah paham. Marni yang sedari tadi diam, mematung di samping Risa, segera mengambil map itu dan menyodorkannya kepada Risa. Tangannya menyenggol ringan tangan Risa. Baca pelan-pelan, Sa. Kalau ada yang tidak kamu pahami,
Tanyakan saja sekarang. Risa mengambil map itu dengan tangan gemetar yang semakin dingin dan berkeringat. Lembaran-lembaran kertas itu terasa tebal dan berat di tangannya, seolah memikul seluruh beban hidupnya, masa lalu dan masa depan. Matanya menyusuri setiap kalimat, setiap pasal, setiap poin kecil dengan penuh perhatian. Kata-kata hukum yang rumit berjejer rapi, namun esensinya sangat jelas. Isinya benar-benar seperti yang Marni katakan, bahkan jauh lebih detail dan terstruktur layaknya sebuah perjanjian bisnis kelas kakap yang dirancang untuk melindungi satu pihak. Pasal 1. Durasi pernikahan. Pernikahan akan berlangsung minimal 3 tahun terhitung sejak tanggal pernikahan resmi, dengan opsi perpanjangan yang akan didiskusikan 6 bulan sebelum masa berlaku berakhir. Jika salah satu pihak ingin mengakhiri sebelum durasi, akan ada penalti finansial yang signifikan. Pasal 2. Kewajiban istri. Risa berkewajiban mendampingi Daniel di acara-acara publik, menjaga citra baik keluarga dan suami di mata masyarakat, serta tinggal di kediaman Daniel di Bali. Dijelaskan dengan gamblang bahwa tidak ada tuntutan untuk memenuhi kewajiban pernikahan secara fisik jika tidak ada kesepakatan dan kenyamanan bersama dari kedua belah pihak. Ini adalah pernikahan, di atas kertas, sebuah aliansi strategis. Pasal 3. Kompensasi finansial. Risa akan menerima uang bulanan sebesar 200 juta rupiah, yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadinya setiap tanggal 1, tanpa penundaan. Selain itu, semua biaya hidup Risa di Bali, makanan, pakaian, perawatan pribadi, hiburan, transportasi lokal, belanja kebutuhan pribadi, akan ditanggung penuh tanpa batasan yang jelas, selama itu tidak berlebihan. Ia akan memiliki akses penuh ke fasilitas villa. Pasal 4. Aset tambahan. Risa akan diberikan sebuah mobil mewah untuk transportasi pribadi, lengkap dengan sopir, untuk digunakan kapanpun ia mau, sebagai bagian dari gaya hidup yang harus ia jalani sebagai Nyonya Daniel. Model dan jenis mobil akan disesuaikan dengan pilihannya. Pasal 5. Kerahasiaan. Semua detail tentang sifat kontrak pernikahan ini harus dijaga kerahasiaannya dengan sangat ketat dan mutlak. Pelanggaran kerahasiaan, dalam bentuk apapun, akan dikenakan sanksi finansial berat, termasuk pembatalan kontrak tanpa kompensasi sisa dan tuntutan hukum perdata yang bisa menghancurkan reputasinya. Pasal 6. Keluarga Risa. Daniel bersedia melunasi semua utang keluarga Risa segera setelah kontrak ditandatangani dan pernikahan resmi dilangsungkan. Sebagai tambahan, ia akan memberikan biaya hidup bulanan untuk keluarga Risa di kampung sebesar 10 juta rupiah, setiap bulan selama pernikahan berlangsung. Dana ini akan ditransfer ke rekening orang tua Risa, dan akan terus berlangsung selama Risa memenuhi kewajibannya. Risa membaca pasal terakhir itu berulang kali, matanya memanas, pandangannya mulai kabur karena air mata yang tertahan. 10 juta rupiah per bulan untuk keluarganya? Ini di luar perkiraannya, melebihi semua mimpi liarnya. Ini bukan hanya melunasi utang, ini bisa menjamin kehidupan layak bagi mereka, bahkan bisa membuat mereka membangun kembali masa depan yang lebih cerah. Adiknya bisa sekolah sampai sarjana di kota, orang tuanya bisa hidup tenang tanpa beban pikiran, tanpa harus bekerja keras di sawah lagi hingga punggung bungkuk. Beban yang selama ini menghimpit dadanya, mendadak terasa sedikit terangkat, digantikan oleh rasa sesak yang lain. Sebuah rasa terima kasih bercampur kehampaan yang aneh, dan sebuah kesadaran pahit bahwa ia telah membuat sebuah kesepakatan dengan iblis berwajah tampan, menukarkan jiwanya dengan kebebasan keluarganya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Saya ingin Anda memahami sepenuhnya apa yang akan Anda jalani, dan apa yang akan Anda dapatkan. Daniel bertanya lagi, suaranya memecah keheningan yang panjang, terdengar begitu dingin dan lugas, tanpa sedikit pun sentuhan empati. Risa mengangkat wajahnya, menatap Daniel dengan mata berkaca-kaca, air mata yang selama ini ia tahan kini mendesak ingin keluar. Pasal tentang keluarga saya, itu sungguhan. Suaranya nyaris berbisik, tidak percaya dengan kemurahan hati yang terselip dalam kesepakatan bisnis yang kejam ini. Daniel mengangguk, tanpa sedikit pun emosi di matanya, seolah ia sedang membicarakan angka-angka saham. Ya, itu bagian dari investasi saya. Saya tidak ingin Anda memiliki beban pikiran tentang keluarga Anda. Fokus saja pada kewajiban Anda di sini. Saya akan pastikan keluarga Anda hidup nyaman.
Ini adalah investasi saya untuk sebuah pernikahan yang lancar dan bebas masalah, sehingga saya bisa fokus pada bisnis saya. Hati Risa terasa tercabik, sakit yang tak terlukiskan. Ia mendapatkan semua yang ia inginkan untuk keluarganya, semua yang selama ini ia perjuangkan dengan susah payah, tapi dengan mengorbankan dirinya sendiri, jiwa dan kebahagiaannya. Ia akan menjadi istri, tanpa menjadi seorang istri sejati, seorang wanita yang dicintai. Ia akan hidup dalam kemewahan yang tak pernah ia impikan, dikelilingi harta, tetapi hatinya akan kosong, jiwanya mungkin akan layu. Namun, pilihan apa yang ia miliki? Harga dirinya tak sebanding dengan masa depan dan keselamatan keluarganya. Marni di sampingnya menyenggol pelan, tatapannya menyiratkan dorongan kuat, seolah berkata, "Ini kesempatan terakhirmu, Risa. Jangan bodoh. Ini kesempatan emas, Sa. Demi orang tuamu, demi adik-adikmu, jangan disia-siakan." Risa menelan ludah, pahit. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Ini bukan tentang dirinya lagi, ini tentang mereka. Semua demi keluarganya. Ia menarik napas dalam, memantapkan hati, dan menatap lurus ke arah Daniel. Ia mencoba menyembunyikan getaran di suaranya. Saya setuju, Tuan Daniel," ucap Risa akhirnya, suaranya mantap, meskipun hatinya berteriak menolak, seolah ada bagian dari dirinya yang sedang sekarat, mati perlahan. Daniel mengangguk puas. Sebuah senyum tipis, nyaris tak terlihat dan tanpa kehangatan, melintas di bibirnya yang dingin. Senyum seorang pemenang. "Baik, kalau begitu, kita akan mengurus semua dokumen sesegera mungkin. Pengacara saya akan mengatur semua detailnya. Pernikahan akan kita langsungkan secara sederhana, hanya dihadiri beberapa kerabat dekat dan saksi, mungkin minggu depan, untuk menghindari sorotan media yang berlebihan. Setelah itu, Anda secara resmi akan menjadi Nyonya Daniel, dan semua janji dalam kontrak ini akan berlaku." Risa merasakan dingin merayap di kulitnya, menembus tulang hingga ke sumsum. Nyonya Daniel. Sebuah gelar baru yang akan ia sandang, sebuah identitas baru di dunia yang asing dan menakutkan. Ia telah menjual dirinya, seutuhnya, demi keluarganya. Di balik kemegahan villa, di tengah janji-janji finansial yang menggiurkan, Risa tahu, ia baru saja menandatangani kontrak bukan hanya untuk sebuah pernikahan, melainkan juga untuk sebuah penjara emas, di mana hatinya akan menjadi tawanan abadi. Ombak Samudra Hindia di kejauhan terus berdesir. Suaranya seolah ikut meratapi keputusan yang telah ia ambil, keputusan yang akan mengubahnya selamanya, selamanya. Hari-hari setelah kesepakatan dengan Daniel terasa seperti kabut tebal bagi Risa. Waktu bergerak begitu cepat, sekaligus terasa melambat. 2 hari setelah pertemuan di villa, Daniel mengirim pengacaranya yang berwibawa, Mr. Hendrawan, untuk mengurus semua dokumen dan memastikan Risa memahami setiap detail legalitas pernikahan kontrak ini. Ruangan ber-AC di kantor notaris terasa dingin, dan setiap tanda tangan yang Risa bubuhkan di atas lembaran-lembaran kertas itu terasa seperti cap besi panas yang mengikat nasibnya. Bersamaan dengan itu, bukti transfer uang pelunasan utang keluarganya sudah Daniel kirimkan langsung ke rekening rentenir yang selama ini meneror. Sebuah beban berat terangkat dari pundaknya, namun digantikan oleh beban lain yang lebih bersifat batiniah. Daniel juga mengirimkan pesan kepada orang tua Risa melalui Marni, memberitahukan bahwa putrinya sudah resmi bekerja di Bali dan semua masalah keuangan keluarga sudah beres. Sebuah transfer dana bulanan untuk keluarga Risa di kampung juga langsung berjalan. Respons dari kampung, melalui sambungan telepon Marni, adalah tangis haru dan ucapan terima kasih yang tiada henti. Risa mendengarkannya dengan perasaan campur aduk, lega, bersalah, dan hampa. Ia berhasil menyelamatkan mereka, tapi dengan cara yang tak akan pernah bisa ia jelaskan. Setelah urusan hukum selesai, Risa langsung dipindahkan ke villa utama Daniel. Ruangan pribadinya sangat luas, bahkan lebih besar dari seluruh gubuk keluarganya. Kamar tidur berukuran raksasa dengan tempat tidur king size, dilengkapi kamar mandi marmer mewah, lemari pakaian built-in yang kosong melompong, dan jendela besar yang menghadap langsung ke taman dan kolam renang. Segalanya tampak sempurna, namun Risa merasa asing. Ia mencoba menyentuh spray sutra yang halus, membuka laci meja nakas yang kosong, dan menatap pantulan dirinya di cermin besar. Ini adalah hidup barunya.
Tapi ia merasa seperti orang asing di dalamnya. Minggu berikutnya adalah persiapan pernikahan sederhana yang telah Daniel janjikan. Sederhana, menurut standar Daniel, berarti sebuah upacara privat di tepi pantai villa. Hanya dihadiri oleh beberapa rekan bisnis penting Daniel, pengacara, dan tentu saja Marni sebagai satu-satunya wakil dari dunia Risa. Tak ada teman-teman Daniel yang lain, tak ada sanak saudara Daniel yang datang. Risa merasa seperti sebuah proyek bisnis yang sedang diresmikan, bukan seorang pengantin. Marni menemani Risa berbelanja kebutuhan. Daniel memberikan kartu kredit tanpa batas. Pilih apa saja yang Anda suka, Nyonya Daniel. Anda harus terlihat pantas untuk mendampingi saya, ucapnya datar sebelum memberikan kartu itu. Kata-katanya, Nyonya Daniel, terdengar lebih seperti sebuah gelar pekerjaan daripada panggilan sayang. Marni, dengan antusias, memilihkan gaun-gaun indah, perhiasan berkilauan, dan sepatu-sepatu mahal yang tak pernah Risa bayangkan bisa ia pakai. Risa hanya menurut, membiarkan Marni memilihkan segalanya. Ia merasa seperti boneka yang didandani. Setiap helaan napas di toko-toko mewah itu terasa berat. Ia mencoba gaun putih yang dipilih Marni untuk upacara. Gaun itu pas di tubuhnya, menonjolkan lekuk tubuhnya yang ramping. Namun Risa menatap pantulan dirinya dengan perasaan hampa. Itu bukan dirinya. Gaun itu terasa seperti seragam. Daniel sendiri sangat jarang muncul. Ia sibuk dengan pekerjaannya di restoran dan berbagai pertemuan bisnis. Risa kadang melihatnya sekilas saat sarapan atau makan malam, di mana percakapan mereka hanya sebatas formalitas, membahas jadwal atau hal-hal tidak penting. Daniel selalu menjaga jarak, baik secara fisik maupun emosional. Ia sopan, teratur, dan memenuhi semua janji dalam kontrak, namun juga dingin dan tak terjamah. Risa menghabiskan sebagian besar waktunya di villa sendirian. Terlalu takut untuk menjelajahi Bali sendirian, ia hanya berdiam di kamar atau di sekitar kolam renang. Ia mencoba membaca buku-buku yang disediakan di perpustakaan mini Daniel, atau sekadar menatap laut lepas, merenungi nasibnya. Terkadang, ia mencoba menelepon keluarganya. Namun setiap kali mendengar suara ibunya yang lega, ada rasa bersalah yang menusuk. Mereka begitu bahagia, tak tahu harga yang harus Risa bayar. Marni sesekali datang menemaninya, biasanya setelah selesai bekerja. Bagaimana, Sa? Enak, kan hidup begini? Kamu bisa beli apa saja, tidak perlu pusing mikirin uang lagi, kata Marni dengan gembira, seolah iri dengan posisi Risa. Risa hanya tersenyum tipis. Ya, Mar, enak. Tapi hatinya berteriak tidak. Ia merindukan gubuknya yang sederhana, merindukan bau tanah basah setelah hujan, tawarnya adik-adiknya, atau obrolan santai dengan Bu Darmi sambil menjemur pakaian. Ia merindukan kebebasan yang kini terasa begitu mahal. Semakin dekat hari pernikahan, semakin berat beban di dada Risa. Ia akan mengikat janji dengan seseorang yang bahkan tidak ia kenal, yang tidak memiliki perasaan apapun padanya. Sebuah pernikahan tanpa hati, hanya sebuah perjanjian yang mengikat dua jiwa dalam kemewahan yang mengasingkan. Risa tahu, ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Ia telah memilih untuk menyelamatkan keluarganya, dan kini ia harus membayar harga itu, seberapapun sakitnya. Ia hanyalah sebuah bayangan di rumah megah ini, menunggu peran resminya sebagai Nyonya Daniel. Pagi pernikahan itu tiba. Langit Bali bersinar cerah, biru tanpa awan, seolah alam turut merayakan. Namun, bagi Risa, hari itu terasa seperti eksekusi yang tertunda. Ia terbangun dari tidur yang tidak nyenyak, merasa kosong. Di atas nakas, sebuah kartu kecil tergeletak, ucapan singkat dari Marni. Semoga lancar, Risa. Kamu cantik sekali hari ini. Ada juga sebuket kecil bunga melati putih, diletakkan entah oleh siapa, mungkin salah satu asisten Daniel. Sejak subuh, penata rias dan penata rambut profesional sudah mondar-mandir di kamarnya. Mereka berbicara dalam bahasa Inggris yang tak sepenuhnya Risa mengerti, namun sentuhan tangan mereka terasa cekatan dan profesional. Wajah Risa dipulas dengan riasan tipis namun sempurna, menonjolkan mata indahnya. Rambutnya disanggul modern, dihiasi jepit mutiara yang berkilauan. Gaun pengantin putih yang dipilih Marni adalah gaun sederhana namun elegan, berbahan lace yang lembut, jatuh pas di tubuhnya,
memperlihatkan siluet rampingnya. Risa menatap pantulan dirinya di cermin, mengenakan gaun yang indah, terlihat seperti pengantin impian, tapi hatinya tidak merasakan apapun kecuali kehampaan. Ini hanyalah sebuah pertunjukan. Marni masuk ke kamar Risa, mengenakan gaun sutra berwarna pastel yang elegan. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Ya ampun, Risa, kamu benar-benar manglingi. Cantik sekali. Daniel pasti terpesona melihatmu. Risa hanya tersenyum tipis, hambar. Terpesona? Daniel bahkan tidak tahu apa itu pesona. Baginya, ia hanya sebuah alat untuk mencapai tujuan. Sudah siap? Tanya Marni, tangannya menggenggam tangan Risa, mencoba memberikan kekuatan yang Risa tahu tidak Marni pahami. Risa menarik napas dalam. Siap, Mar. Mereka berjalan keluar dari villa, menuju area taman belakang yang telah disulap menjadi tempat upacara. Dekorasi bunga-bunga tropis segar berwarna-warni terangkai indah, menghias altar sederhana yang menghadap langsung ke samudra. Suara ombak yang berdesir, seolah menjadi musik latar, ditambah alunan lembut biol dari seorang musisi yang duduk di pojok. Beberapa tamu sudah terlihat duduk di kursi-kursi yang ditata rapi. M.R. Hendrawan, pengacara Daniel, dua orang yang Risa duga adalah kolega bisnis Daniel dari Eropa, dan seorang wanita parubaya yang tampak elegan, mungkin kerabat Daniel. Mereka semua tampak asing, raut wajah mereka formal. Saat Risa dan Marni tiba di ujung altar, semua mata tertuju padanya. Di sana, di bawah kanopi putih yang tertiup angin laut, Daniel sudah berdiri. Ia mengenakan setelan linen berwarna krem yang rapi, kemeja putih, dan sepatu pantofel coklat. Daniel terlihat gagah, aura kekuasaannya semakin terpancar di tengah setting yang mewah itu. Matanya yang biru tajam menatap Risa saat ia melangkah maju. Tidak ada senyuman hangat, tidak ada ekspresi kagum, hanya tatapan datar yang meneliti, seperti seorang penilai kualitas barang. Pendeta yang memimpin upacara memulai prosesinya. Kata-kata sumpah pernikahan yang sakral, janji setia sehidup semati, terasa begitu ironis di telinga Risa. Ia mengulanginya, bibirnya mengucapkan janji palsu yang hatinya tak pernah rasakan. Daniel juga mengulanginya dengan lancar, suaranya tenang dan tegas. Tak ada keraguan sama sekali dari dirinya. Saat tiba giliran memasangkan cincin, Daniel mengambil cincin berlian yang berkilauan itu. Dengan gerakan efisien, ia menyematkannya ke jari manis Risa. Cincin itu terasa dingin, berat, dan terlalu besar di jarinya yang ramping, seolah mengingatkan bahwa ia kini terikat pada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berat dari dirinya. Risa pun melakukan hal yang sama, memasangkan cincin ke jari manis Daniel. Tangannya bergetar. Kulit Daniel terasa dingin saat disentuh. Sekarang, Anda boleh mencium pengantin wanita, kata pendeta dengan senyum ramah. Jantung Risa berdegup kencang. Ini dia, momen yang paling ia takutkan. Apakah Daniel akan benar-benar menciumnya? Tubuhnya kaku, ia menahan napas. Daniel mendekat. Risa bisa mencium aroma parfumnya yang mahal, maskulin, dan dingin. Wajahnya mendekat. Risa memejamkan mata, menunggu sentuhan bibir yang mungkin terasa hambar. Namun, yang Risa rasakan hanyalah sentuhan ringan di keningnya, sebuah kecupan singkat, formal, dan dingin, nyaris tanpa tekanan. Itu adalah ciuman paling hambar yang pernah ia bayangkan. Tidak ada gairah, tidak ada perasaan. Hanya formalitas yang harus dipenuhi. Para tamu bertepuk tangan pelan. Daniel mengangguk kepada pendeta. Selamat, Nyonya Daniel, ucap Daniel kepadanya. Suaranya pelan namun tegas. Risa hanya mampu tersenyum tipis, hampa. Nyonya Daniel. Gelar itu kini resmi disandangnya. Mereka berfoto bersama. Risa tersenyum di balik topeng kecantikannya. Daniel tersenyum tipis, formal, di sampingnya. Masing-masing memainkan peran dengan sempurna. Setelah upacara singkat, mereka berpindah ke area makan di tepi kolam renang. Anggur mahal mengalir, hidangan mewah disajikan. Daniel memperkenalkan Risa kepada para tamunya. Ini istri saya, Risa, katanya. Suaranya bangga namun tanpa kehangatan. Risa menjabat tangan beberapa orang, mengulang senyum hambar yang sama, menjawab sapaan ramah dengan sopan, namun pikirannya melayang jauh. Ia merasa seperti properti,
sebuah pajangan cantik yang Daniel pamerkan kepada teman-temannya. Marni sesekali datang menghampirinya, berbicara hal-hal ringan, namun Risa merasa tak sanggup lagi berbasa-basi. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Ia ingin kembali ke kamarnya, melepas gaun mewah ini, dan membiarkan air matanya tumpah. Hari itu, Risa secara resmi menjadi istri seorang pria bule pemilik restoran mewah di Bali. Ia telah mendapatkan kemewahan, uang 200 juta per bulan, dan jaminan hidup untuk keluarganya. Namun, di hari yang seharusnya menjadi salah satu hari paling bahagia dalam hidup seorang wanita, Risa merasakan jiwanya kosong, seolah ada bagian dirinya yang telah mati di altar pernikahan itu. Sebuah harga yang harus ia bayar. Sebuah pernikahan tanpa hati. Pernikahan telah usai. Tamu-tamu Daniel segera pamit setelah acara makan siang formal, meninggalkan Risa sendiri di villa yang kini terasa semakin besar dan sunyi. Marni juga sudah kembali ke asrama karyawan. Malam pertama sebagai Nyonya Daniel terasa begitu panjang dan mencekam. Risa kembali ke kamarnya, melepas gaun pengantin yang terasa seperti beban berat, lalu menggantinya dengan piyama sederhana. Ia berbaring di tempat tidur king size yang empuk, menatap langit-langit tanpa bisa tidur. Daniel tidak ada di kamar ini. Risa tahu ia tidak akan ada di sini. Kontrak itu jelas. Tidak ada tuntutan fisik jika tidak ada kesepakatan dan kenyamanan. Dan memang, tidak ada kenyamanan. Daniel sudah memiliki kamarnya sendiri di sisi lain villa. Mereka adalah suami istri di mata hukum, namun dua orang asing di bawah satu atap, terpisah oleh sekat-sekat kemewahan dan perjanjian bisnis. Keesokan harinya, kehidupan baru Risa resmi dimulai. Uang sebesar 200 juta rupiah yang dijanjikan Daniel telah masuk ke rekening pribadinya, persis pada tanggal 1 seperti yang tertera di kontrak. Matanya terbelalak melihat deretan angka 0 yang fantastis. Kemudian, Marni mengabarkan bahwa utang keluarga di kampung sudah lunas, dan biaya hidup 10 juta rupiah juga sudah ditransfer. Beban finansial yang selama ini menghimpitnya akhirnya terangkat. Ia bisa bernapas lega, meskipun ada sesak lain di dadanya. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Sehari-hari Risa kini dihabiskan dalam kemewahan yang mengasingkan. Ia memiliki seorang sopir pribadi bernama Pak Made, pria parubaya ramah dengan senyum tulus yang terkadang membuatnya merasa sedikit lebih manusiawi. Ia bisa pergi kemana saja, membeli apa saja. Kartu kredit tanpa batas yang diberikan Daniel terasa dingin di tangannya. Ia mencoba berbelanja, membeli pakaian yang lebih pantas untuk posisinya, tapi setiap baju mahal yang ia sentuh terasa asing. Ia mencoba makan di restoran mewah Daniel, restoran Ocean's Bliss, namun keindahan hidangan dan kemewahan interiornya terasa hambar. Daniel, seperti yang sudah Risa duga, adalah pria yang sangat sibuk. Ia adalah seorang workaholic sejati. Paginya dihabiskan di restoran, mengawasi semua operasional. Siangnya ia sibuk dengan pertemuan bisnis dengan investor atau kolega, membahas ekspansi, proyek baru, atau mungkin strategi marketing. Malamnya, ia seringkali kembali larut malam, terkadang dengan aroma parfum wanita yang samar tercium, atau bau asap rokok mahal. Daniel memang suami yang memenuhi semua janji finansialnya, namun ia adalah suami yang absen secara emosional. Kehadirannya di villa jarang, dan jika ada, interaksi mereka sangat minim, formal, dan dingin. "Selamat pagi, Nyonya Daniel," sapanya singkat di meja sarapan, matanya fokus pada koran bisnis. "Pagi, Tuan Daniel," jawab Risa, suaranya pelan. Percakapan mereka seringkali sesingkat itu, tanpa basa-basi, tanpa pertanyaan tentang hari masing-masing. Terkadang, Daniel akan memberinya daftar acara yang harus ia hadiri. "Kita ada acara amal besok malam. Pastikan Anda sudah siap jam 7. Marni akan membantu Anda memilihkan gaun," katanya, lalu pergi begitu saja. Risa merasa seperti sebuah pajangan di villa megah itu. Ia memiliki segalanya, namun tidak memiliki siapapun. Para staf villa, seperti Pak Made, kepala pelayan Bu Ayu, dan beberapa pelayan lainnya, bersikap sangat hormat, namun menjaga jarak profesional. Mereka tahu posisi Risa, atau setidaknya apa yang tampak di permukaan. Kesepian mulai menggigit. Risa mencoba mengisi hari-harinya. Ia mencoba belajar bahasa Inggris dengan beberapa aplikasi,
berharap bisa memahami percakapan Daniel dengan rekan-rekannya. Ia mencoba berjalan-jalan di sekitar villa, menatap laut, atau sekadar duduk di tepi kolam renang. Namun, semua itu terasa hampa. Ia merindukan tawa keluarganya, obrolan sederhana dengan ibu di dapur, atau bahkan sekadar menyantap singkong rebus bersama di bawah cahaya lampu teplok. Marni sesekali datang menemuinya, membawa cerita-cerita dari luar, dari dunia normal. Marni adalah satu-satunya jembatan Risa ke masa lalu, ke realitas yang berbeda. Kamu harus coba keluar, Risa. Nikmati Bali. Pantai-pantai indah, pura-pura kuno, tempat-tempat belanja, saran Marni suatu sore. Ini kan kesempatanmu. Risa mengangguk, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Aku tidak tahu harus kemana, Mar. Dan aku merasa aneh. Seperti aku bukan bagian dari sini. Marni menghela napas. Kamu memang tidak biasa, Risa. Dulu, kamu tak pernah bayangkan kan hidup begini. Tidak pernah, bisik Risa. Dulu aku hanya ingin kedai kopi kecil. Dan hidup tenang. Marni menatapnya iba. Tapi sekarang kamu punya segalanya. Sah. Orang tuamu sudah bebas utang. Itu yang terpenting, kan? Risa menunduk. Ya, itu yang terpenting. Tapi apakah ia harus membayar kebahagiaan pribadinya dengan kesepian yang tak terhingga? Pertanyaan itu terus menggerogoti hatinya. Ia adalah Nyonya Daniel, penguasa kandang emas ini, namun ia juga tawanan paling kesepian di dalamnya. Kehidupan mewah ini, yang dulu ia kira akan menjadi surga, ternyata adalah penjara paling dingin yang pernah ia bayangkan. Beberapa minggu berlalu dalam rutinitas baru yang dingin. Risa telah membiasakan diri dengan kemewahan yang mengasingkan dan kehadiran Daniel yang sporadis. Ia belajar memainkan perannya sebagai Nyonya Daniel dengan cukup baik. Tersenyum di acara amal yang membosankan, mengangguk setuju di pertemuan bisnis yang tak ia pahami, dan tampil sempurna di setiap jamuan makan malam formal. Ia adalah dekorasi yang hidup, sebuah pajangan yang indah, namun tanpa suara hati. Namun, di balik topeng yang Risa kenakan, ada kerinduan yang mendalam. Kerinduan akan hal-hal sederhana, akan kehidupan lamanya, dan terutama, akan cinta pertama yang dulu pernah singgah di hatinya, Arya. Arya, teman masa kecilnya, pemuda desa dengan senyum hangat dan mata yang selalu memancarkan kebaikan. Arya yang selalu menemaninya memetik sayur di ladang. Arya yang diam-diam memberinya bunga liar. Arya yang selalu mengatakan bahwa Risa akan mencapai mimpinya. Setelah lulus SMA, Arya merantau ke Jakarta untuk bekerja di dapur sebuah restoran. Sejak itu, komunikasi mereka terputus, ditelan kesibukan dan jarak. Suatu sore, saat Risa sedang duduk di salah satu kafe mewah di Seminyak, ditemani secangkir kopi mahal yang terasa hambar, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah firasat. Seolah ada yang memperhatikannya. Ia mengangkat pandangannya dari buku yang sedang ia baca. Seketika, matanya menangkap siluet familiar yang berjalan di seberang jalan. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengusap matanya, memastikan tidak salah lihat. Itu dia. Arya. Arya tampak sedikit lebih dewasa, lebih tinggi, dengan rambut yang sedikit gondrong dan kemeja koki putih bersih yang melekat di tubuhnya yang tampak lebih kekar. Dia sedang berbicara dengan seseorang, tertawa renyah, tawa yang sangat Risa kenal. Senyumnya masih sehangat dulu. Risa langsung mematung. Perasaannya campur aduk, kaget, rindu, dan panik. Apa yang Arya lakukan di Bali? Apakah dia bekerja di sini? Bagaimana jika Arya melihatnya? Melihatnya yang kini berpenampilan mewah, duduk di kafe mahal, dengan cincin berlian melingkar di jari manisnya? Arya tidak boleh tahu tentang pernikahan ini. Arya tidak boleh tahu ia telah menjadi Nyonya Daniel. Harga dirinya terlalu mahal untuk dipertaruhkan. Risa segera menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik buku. Ia berharap Arya tidak melihatnya. Ia menunggu dengan napas tertahan, berharap Arya segera menghilang dari pandangannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti keabadian, ia memberanikan diri mengangkat kepala lagi. Arya sudah tidak ada. Ia menghilang di balik keramaian jalan. Risa menghela napas lega, namun ada rasa sakit yang menusuk. Ia merindukan Arya, rindu berbicara dengannya,
rindu tawa mereka. Tapi kini, ada jurang pemisah yang terlalu dalam di antara mereka. Jurang yang diciptakan oleh keputusannya untuk menyelamatkan keluarganya. Malam itu, Risa tidak bisa tidur. Bayangan Arya terus menari-nari di benaknya. Ia mengambil ponselnya, membuka galeri foto. Jauh di dalam folder tersembunyi, ia menemukan foto lama mereka berdua. Risa yang tersenyum ceria di samping Arya, dengan latar belakang ladang sayur yang hijau. Foto itu buram, pudar, namun kenangannya begitu jelas. Ia mengingat percakapan terakhir mereka. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan kembali ke desa. Kita buka kedai kopi impianmu itu. Aku yang jadi koki, kamu yang bikin kopi. Kita hidup sederhana saja, tapi bahagia. Janji polos seorang pemuda. Kini, Risa punya segalanya, kecuali kesederhanaan dan kebahagiaan itu. Ia punya uang, kemewahan, dan gelar Nyonya Daniel. Tapi ia tak punya cinta, tak punya kebebasan sejati, dan tak punya kebahagiaan. Apakah ia akan pernah bisa menjelaskan semua ini pada Arya, jika mereka bertemu lagi? Atau haruskah ia selamanya menyembunyikan kebenaran, agar Arya tidak kecewa padanya? Pertemuan tak terduga itu mengaduk-aduk kembali semua pertanyaan yang selama ini ia coba kubur dalam-dalam. Masa lalu, dalam wujud Arya, kini telah datang mengusik ketenangan palsunya. Sejak melihat Arya, hari-hari Risa di villa mewah Daniel terasa semakin berat. Setiap sudut villa, setiap hembusan angin laut, seolah berbisikkan kenangan tentang Arya. Ia mencoba mencari pengalihan. Ia mulai mencoba resep-resep masakan baru di dapur villa yang modern, belajar merangkai bunga, bahkan mencoba melukis pemandangan laut dari teras. Namun, setiap kegiatan terasa hambar, tidak mampu mengisi kekosongan yang diakibatkan oleh bayangan masa lalu yang kembali. Suatu sore, Daniel tiba-tiba pulang lebih awal dari biasanya. Ia masuk ke ruang keluarga, melepas jasnya, dan duduk di sofa tanpa ekspresi. Risa, yang sedang membaca buku di dekat jendela, sedikit terkejut dengan kehadirannya yang mendadak. Biasanya, Daniel akan langsung naik ke kamarnya atau sibuk dengan ponselnya. "Risa," Daniel memanggil, suaranya lebih lembut dari biasanya, membuat Risa sedikit terkejut. Risa meletakkan bukunya. "Ya, Tuan Daniel. Saya ingin Anda menemani saya makan malam di luar nanti. Ada tamu penting dari Jakarta yang ingin saya kenalkan. Investor baru." Daniel berbicara sambil membolak-balik majalah bisnis di tangannya. Risa mengangguk. "Baik. Pukul berapa?" "Pukul 7. Marni akan membantu Anda bersiap," jawab Daniel, lalu kembali fokus pada majalahnya. Malam itu, Risa mengenakan gaun koktail berwarna biru gelap yang Marni pilihkan. Gaun itu pas di tubuhnya, memperlihatkan bahu indahnya, dan rambutnya digelung rapi. Daniel sudah menunggu di ruang tamu, mengenakan setelan jas berwarna gelap yang membuatnya terlihat semakin berwibawa dan dingin. Mereka tiba di sebuah restoran mewah yang terletak di tepi pantai Jimbaran. Suasana remang-remang, dihiasi lampu-lampu taman yang romantis, dan suara ombak yang menderu pelan. Restoran itu tampak eksklusif, dengan meja-meja yang tertata jauh satu sama lain, menjaga privasi setiap tamu. Daniel dan Risa diantar ke sebuah meja privat. Dua pria parubaya dengan setelan rapi sudah menunggu di sana. "Selamat malam, Tuan Adrian, Tuan Handoko," sapa Daniel, menjabat tangan mereka dengan hangat. "Perkenalkan, ini istri saya, Risa." Risa tersenyum dan menjabat tangan mereka satu persatu. "Senang bertemu Anda." Obrolan bisnis segera mendominasi. Risa sesekali ikut tersenyum dan mengangguk, mencoba terlihat tertarik, meskipun ia tak banyak mengerti. Ia merasa perannya hanyalah sebagai pendamping, pelengkap yang mempercantik suasana, memberikan kesan stabil, seperti yang Daniel inginkan. Namun, di tengah obrolan serius itu, tiba-tiba Risa mendengar suara tawa yang familiar dari meja di dekat mereka. Jantungnya mencelos. Tawa itu, ia mengenalnya. Ia menoleh perlahan ke arah suara. Dua meja dari tempat mereka duduk, di sebuah meja yang lebih besar, Arya terlihat sedang berbicara dengan beberapa orang lain. Ia mengenakan kemeja koki, tapi kali ini dengan celemek bersih di bagian depannya, menandakan ia sedang bekerja.
Arya tidak lagi hanya seorang koki biasa. Ia tampak lebih percaya diri, gesturnya lebih luas, seolah ia sudah menemukan tempatnya di dunia itu. Ia sedang menjelaskan sesuatu dengan semangat kepada tamunya, mungkin tentang menu atau hidangan andalan restoran. Pandangan Risa terpaku. Arya, di restoran yang sama dengan Daniel. Apakah ini kebetulan atau takdir yang kejam? Ia berusaha menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik menu. Rasa panik kembali menyeruak. Bagaimana jika Arya melihatnya? Bagaimana jika Arya melihatnya bersama Daniel, dengan gaun mewah ini, dan cincin di jarinya? Risa? Ada apa? Anda baik-baik saja? Suara Daniel terdengar pelan di sampingnya. Daniel sepertinya menyadari perubahan raut wajah Risa. Risa mengangkat kepalanya, mencoba tersenyum, tapi terasa sangat kaku. Tidak apa-apa, Tuan Daniel. Hanya sedikit tidak enak badan. Daniel menatapnya curiga, matanya menyipit sedikit, mengikuti arah pandangan Risa sesaat. Namun, ia tidak berkomentar lebih jauh. Obrolan bisnis kembali berlanjut, tetapi Risa sudah tidak bisa fokus. Setiap tawa Arya, setiap gerakannya di meja seberang, terasa seperti tusukan ke dalam hatinya. Ia merasa terpecah belah. Di satu sisi, ia ingin sekali menghampiri Arya, menyapanya, melepas rindu yang selama ini terpendam. Namun, di sisi lain, ia terikat pada Daniel, pada kesepakatan yang telah ia buat, pada janji yang ia sembunyikan. Ia kini adalah Nyonya Daniel, dan ia tidak bisa lagi kembali menjadi Risa yang sederhana, kekasih Arya. Sisa makan malam itu terasa sangat panjang. Risa terus-menerus mengintip ke arah Arya, melihat bagaimana dia berinteraksi dengan pelanggan, betapa bersemangatnya dia dengan pekerjaannya. Risa merasakan secercah kebanggaan atas pencapaian Arya. Namun juga rasa sakit yang teramat sangat. Sebuah jurang telah tercipta di antara mereka. Jurang yang diisi oleh kemewahan Daniel dan pilihan Risa. Saat Daniel mengajaknya pamit, Risa memberikan pandangan terakhir ke arah Arya. Arya sedang membungkuk hormat kepada tamunya, lalu melambaikan tangan dengan senyum lebar. Senyum itu, senyum yang pernah menjadi dunianya. Risa memalingkan muka, hatinya remuk redam. Ia tahu, pertemuan ini hanyalah awal. Bayangan dari masa lalunya kini telah menjadi nyata, mengikis lapisan es yang selama ini ia bangun di hatinya. Dan Risa tidak tahu, sampai kapan ia bisa menyembunyikan kebenaran ini dari Arya, atau dari dirinya sendiri. Pertemuan tak terduga dengan Arya di restoran itu meninggalkan jejak yang dalam di hati dan pikiran Risa. Bayangan senyum dan tawanya terus menghantui, mengikis lapisan ketenangan palsu yang selama ini ia bangun. Risa semakin sering melamun, menatap kosong ke arah laut, atau sekadar membolak-balik majalah tanpa fokus. Perubahan kecil ini, meskipun Risa coba sembunyikan, tidak luput dari pengawasan tajam Daniel. Daniel, meskipun terkesan dingin dan acuh tak acuh, sebenarnya adalah pengamat yang sangat jeli. Sebagai seorang pebisnis sukses, ia terlatih untuk membaca situasi dan gerak-gerik orang. Ia sudah mengamati perubahan suasana hati Risa sejak malam makan malam itu. Raut wajahnya yang sedikit pias, senyumnya yang semakin dipaksakan, dan tatapan matanya yang sering melamun ke kejauhan. Baginya, ini adalah anomali. Daniel tidak mentolerir anomali dalam kesepakatan bisnisnya. Suatu pagi, saat Risa sedang sarapan sendirian di teras villa, Daniel muncul. Bukan dengan koran bisnis atau ponsel seperti biasanya, melainkan dengan tatapan intens yang membuat Risa langsung merasa tidak nyaman. Anda terlihat melamun belakangan ini, Nyonya Daniel. Daniel memulai, suaranya tenang, namun memiliki nada pertanyaan yang tersirat. Ia duduk di seberang Risa, menyesap kopinya perlahan. Risa menegang. Tidak, Tuan Daniel. Saya baik-baik saja. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu terasa pahit. Oh, ya. Daniel mengangkat sebelah alisnya. Saya tidak suka ketidakjelasan, Risa. Terutama dalam kesepakatan kita. Ada sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Risa menunduk, memainkan sendoknya. Ia tidak mungkin mengatakan yang sebenarnya. Hanya sedikit rindu rumah, Tuan Daniel. Ini adalah kebohongan yang paling aman. Daniel terdiam sejenak. Rindu rumah.
Ada jeda, lalu ia melanjutkan, "Bukankah semua kebutuhan keluarga Anda sudah saya penuhi? Bahkan lebih dari itu." Suaranya kini terdengar sedikit lebih tajam, ada sedikit ketidaksenangan. Risa mengangkat kepala. "Tentu saja, Tuan Daniel. Saya sangat berterima kasih. Tapi, rindu itu berbeda. Ini tentang perasaan." Daniel menatapnya lekat-lekat, seolah mencoba menembus pertahanannya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi tentang itu, tapi Risa tahu, ia tidak percaya. Kecurigaan kini telah tumbuh di mata Daniel. Beberapa hari kemudian, Daniel mulai melakukan hal-hal yang membuat Risa semakin tidak nyaman. Ia mulai bertanya lebih banyak tentang kegiatan harian Risa, secara tidak langsung. "Anda pergi kemana saja kemarin? Dengan siapa?" tanyanya saat Risa baru pulang dari berbelanja. "Atau, apakah Anda bertemu orang baru?" Risa selalu menjawab dengan jujur tentang kegiatannya, menghindari menyebutkan detail kecil tentang tempat ia melihat Arya. Ia merasa seperti sedang diawasi. Suatu hari, ia bahkan merasa Daniel sengaja membawa pulang dokumen bisnis dan bekerja di ruang keluarga, tempat Risa biasanya menghabiskan waktu, seolah ingin memantaunya. Puncaknya terjadi ketika Daniel meminta Marni untuk lebih sering menemani nyonya Daniel keluar. Marni, dengan polosnya, menyampaikan pesan itu kepada Risa. "Wah, Daniel baik sekali. Ya, sah. Dia khawatir kamu kesepian. Makanya dia minta aku temani kamu jalan-jalan." Risa tahu ini bukan hanya karena kekhawatiran. Ini adalah bentuk pengawasan. Daniel sedang mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya, mengapa ia terlihat murung. Ia ingin memastikan Risa tidak akan menimbulkan masalah bagi citra yang sudah ia bayar mahal. Daniel ingin memastikan Risa tidak memiliki rahasia yang bisa merusak kesepakatan mereka. Tekanan batin Risa semakin besar. Di satu sisi, ia harus terus memainkan peran sebagai istri yang bahagia dan stabil. Di sisi lain, ia harus menyembunyikan pertemuannya dengan Arya, dan perasaan yang kembali bergejolak di hatinya. Setiap senyum yang ia paksakan, setiap anggukan kepala, terasa semakin berat. Ia tahu, jika Daniel mengetahui tentang Arya, atau mengetahui bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan, konsekuensinya bisa fatal. Tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya. Malam itu, Risa berbaring di tempat tidurnya yang empuk, menatap langit-langit. Ketakutan akan terbongkarnya rahasia ini mencekik dadanya. Daniel adalah pria yang cerdas dan berkuasa. Jika ia sudah mulai curiga, ia pasti akan menemukan kebenarannya. Risa merasa terjebak di antara janji palsu yang ia berikan pada Daniel dan kebenaran hati yang tak bisa ia hindari dari Arya. Bayangan Arya yang tersenyum dan tatapan tajam Daniel yang penuh selidik berputar-putar dalam benaknya, mengancam untuk meruntuhkan seluruh fondasi rapuh dari kehidupan barunya. Kecurigaan Daniel semakin terasa. Risa merasa seperti hidup di bawah mikroskop. Setiap gerakannya diawasi, setiap ekspresinya dianalisis. Ia mengurangi frekuensi bepergian keluar villa, lebih memilih menghabiskan waktu di dalam, berharap bisa menghindari pertemuan tak terduga dengan Arya. Namun, takdir seolah punya rencana lain. Suatu sore, Daniel memberitahu Risa tentang sebuah acara amal besar yang akan diadakan oleh Asosiasi Restoran Bergengsi di Bali. "Ini acara penting, Nyonya Daniel. Semua pemilik restoran dan koki terkemuka akan hadir. Anda harus mendampingi saya. Siapkan gaun terbaik Anda," ujarnya dengan nada memerintah, bukan meminta. Jantung Risa berdegup kencang. Jika acara itu dihadiri semua pemilik dan koki terkemuka, ada kemungkinan besar Arya juga akan ada di sana. Arya, yang ia tahu kini bekerja sebagai sous chef di salah satu restoran yang cukup dikenal. Risa merasa takut, namun juga ada secercah harapan aneh yang tak bisa ia pungkiri. Ia ingin melihat Arya lagi, berbicara dengannya, meski ia tahu itu mustahil. Malam acara tiba. Risa mengenakan gaun malam berwarna merah marun yang elegan, dengan potongan sederhana namun menonjolkan kecantikannya. Perhiasan berlian melingkar di leher dan pergelangan tangannya, memancarkan kilau di bawah lampu. Daniel, dalam setelan jas hitamnya, terlihat sangat berwibawa dan tampan. Mereka berdua adalah pasangan yang mencolok, memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan.
Aula Hotel Bintang 5 tempat acara itu diadakan dipenuhi oleh orang-orang penting. Musik klasik mengalun lembut, aroma makanan mewah dan parfum mahal bercampur menjadi satu. Daniel dengan sigap memperkenalkan Risa kepada rekan-rekannya, kolega-kolega bisnisnya, dan para sosialita Bali. Risa tersenyum, mengangguk, dan sesekali mengucapkan basa-basi yang sudah ia latih. Ia memainkan perannya dengan sempurna, sebuah manekin cantik di samping seorang taipan. Di tengah keramaian, saat Daniel sedang asyik berbincang dengan seorang koki selebriti, mata Risa menangkap sosok yang dikenalnya. Arya. Dia berdiri di dekat meja prasmanan, mengenakan seragam koki putih bersih, sesekali tertawa lepas bersama rekan-rekannya. Ia tampak begitu hidup, begitu nyata, jauh berbeda dari bayangan yang selama ini menghantuinya. Risa merasa napasnya tertahan. Saat Risa menatap Arya, mata Arya juga tanpa sengaja menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu. Seketika, senyum di wajah Arya memudar. Matanya membelalak kaget. Ia terpaku, menatap Risa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Risa melihat kebingungan, keterkejutan, dan kemudian secercah rasa sakit di mata Arya. Ia tahu, Arya mengenalinya, meski ia kini berpenampilan sangat berbeda. Rasa panik melanda Risa. Ia segera mengalihkan pandangan, berpura-pura tertarik pada percakapan Daniel. Daniel, yang peka terhadap perubahan kecil pada Risa, menoleh. "Ada apa?" bisiknya. "Tidak ada," jawab Risa, suaranya tercekat. Ia bisa merasakan tatapan Arya masih tertuju padanya, menusuk punggungnya. Beberapa saat kemudian, Risa merasa ada seseorang yang mendekat. Sebuah suara familiar menyapanya, membuat jantungnya berdebar kencang. "Risa." Risa menoleh perlahan. Arya berdiri di sampingnya, dengan raut wajah campur aduk antara kebingungan dan kekecewaan. Ia melihat gaun mewah Risa, perhiasan, dan yang paling jelas, cincin berlian di jari manisnya. Lalu, pandangannya beralih pada Daniel yang berdiri di samping Risa, dengan raut wajah datar namun mengamati. Daniel, menyadari situasi itu, menoleh ke arah Arya. Matanya menyipit, memindai Arya dari atas ke bawah. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya, suaranya dingin dan protektif, seolah Arya adalah ancaman. Arya mengabaikan Daniel sejenak, tatapannya terpaku pada Risa. "Risa, ini kamu." Suaranya terdengar tidak percaya. Kenapa kamu bisa di sini? Dan dengan gaun ini?" Arya melirik cincin di jari Risa. Risa merasa seluruh darah di tubuhnya mengering. Ia harus berbohong, atau setidaknya meminimalisir situasi ini. Ia tak bisa menghancurkan segalanya. "Arya? Ya ampun, aku tidak menyangka bertemu kamu di sini." Risa berusaha terdengar normal, senyumnya terasa kaku. Aku bekerja di sini. Ini majikanku, Tuan Daniel." Daniel berdeham. "Saya suaminya." Kata-kata Daniel seperti palu godam yang menghantam dada Arya dan Risa secara bersamaan. Mata Arya membelalak, ekspresi kaget, sakit hati, dan pengkhianatan tergambar jelas di wajahnya. Ia mundur selangkah, seolah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia melirik cincin di jari manis Risa, lalu kembali menatap Daniel, raut wajahnya mengeras. "Suami." Arya berbisik, lebih pada dirinya sendiri. Jadi ini pekerjaan yang kamu bilang itu, Risa?" Ada nada pahit dalam suaranya. Risa ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa ini semua demi keluarganya, bahwa ia tidak punya pilihan. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokannya. Daniel di sampingnya tetap diam, mengamati reaksi Arya dengan tenang, namun tatapannya semakin dingin. "Saya rasa Anda salah orang," Daniel memotong dengan nada final, suaranya menekan. Ia meletakkan tangannya di punggung bawah Risa, sebuah isyarat kepemilikan yang jelas. "Istri saya tidak mengenal Anda." Arya menatap Risa lagi, matanya dipenuhi luka. Ada begitu banyak pertanyaan dan kekecewaan di sana. Risa hanya bisa menunduk, tidak sanggup membalas tatapannya. Ia telah menghancurkan hati Arya. "Maaf," ujar Arya akhirnya, suaranya serak. Ia membalikkan badan dan pergi, menghilang di antara keramaian pesta,
meninggalkan Risa dengan rasa sakit yang luar biasa dan Daniel dengan tatapan tajamnya yang kini sepenuhnya beralih ke Risa. Pertemuan tak terelakkan ini telah terjadi. Dan Risa tahu, ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya. Konflik batinnya kini tidak lagi hanya miliknya sendiri, melainkan telah menyeret Arya, dan mungkin juga Daniel, ke dalam pusaran kekacauan. Pulang dari acara itu, suasana di mobil terasa mencekam. Daniel tidak mengucapkan sepatah kata pun. Risa hanya bisa menatap keluar jendela, hatinya hancur. Setibanya di villa, Daniel langsung membimbing Risa ke ruang kerja pribadinya, sebuah ruangan yang belum pernah Risa masuki sebelumnya. Aura di sana terasa dingin dan tajam, seperti mata Daniel. "Siapa pria itu, Risa?" Daniel bertanya, suaranya pelan namun penuh ancaman, matanya menatap tajam ke arah Risa. Ia tidak berteriak, namun suaranya lebih menakutkan dari teriakan apapun. Risa terdiam, bingung harus menjawab apa. "Dia, teman lama saya, Tuan Daniel. Dari kampung." "Teman lama?" Daniel mendekat, aura intimidasi semakin kuat. "Dan dia menatap Anda seperti itu? Anda bilang Anda polos dan tidak punya riwayat." "Saya memang tidak punya riwayat, Tuan Daniel. Dia hanya teman biasa." Risa mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Teman biasa tidak akan menatap istri orang seperti itu." Daniel mendesis, tatapannya menusuk. "Dan Anda, Risa, reaksi Anda saat melihatnya. Anda menyembunyikan sesuatu. Apa yang tidak Anda katakan?" Risa merasa terpojok. Ia tahu Daniel sangat cerdas dan bisa membaca kebohongannya. Dia adalah cinta pertama saya," bisik Risa, akhirnya menyerah. Air mata mulai mengalir di pipinya. Tapi itu masa lalu. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Daniel tertawa sinis, tawa yang menusuk tulang. "Cinta pertama? Sebuah drama klasik. Saya membayar Anda untuk citra yang bersih, Risa. Bukan untuk drama masa lalu yang bisa mengganggu kesepakatan kita. Ingat pasal 5, tentang kerahasiaan? Dan pasal 2, tentang menjaga citra saya? Kehadiran pria itu adalah potensi masalah." Ia menunjuk keluar jendela, ke arah laut. "Saya bisa menghancurkan pria itu, Risa. Sangat mudah. Jadi, pastikan dia menjauh dari kehidupan Anda. Dan jangan pernah lagi mencoba menyembunyikan apapun dari saya." Risa terisak. "Tidak, Tuan Daniel. Jangan lakukan apa-apa padanya. Dia tidak tahu apa-apa." "Itu di tangan Anda, Nyonya Daniel." Daniel membalas, suaranya final dan tanpa ampun. "Kendalikan diri Anda. Dan pastikan drama ini tidak terulang. Atau Anda akan tahu konsekuensinya." Ia membalikkan badan dan meninggalkan Risa sendirian di ruang kerja yang dingin itu. Risa jatuh terduduk di lantai. Air matanya terus mengalir. Daniel tidak main-main. Ancaman itu nyata. Ia telah menempatkan Arya dalam bahaya. Dan ia tahu, ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi Arya. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan sisa-sisa perasaannya sendiri. Ancaman Daniel menggema di benak Risa. "Saya bisa menghancurkan pria itu." Ia tahu Daniel tak main-main. Untuk melindungi Arya, Risa harus membuatnya menjauh. Ini adalah pengorbanan terakhirnya. Melalui Marni, Risa mencari tahu restoran tempat Arya bekerja. Sore itu, ia meminta Pak Made mengantarnya ke dekat restoran tersebut, menunggunya agak jauh. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa mual. Risa melihat Arya keluar dari restoran, melepas celemek kokinya. "Arya," panggil Risa, suaranya serak. Arya menoleh, terkejut. "Risa, apa yang kamu lakukan di sini?" Risa mendekat, memaksakan senyum paling dingin. "Aku ingin bicara sebentar denganmu." Ia melihat mobil Daniel di kejauhan, mengingatkannya pada peran yang harus dimainkan. "Arya, dengar baik-baik." Risa memulai, mengumpulkan kekuatannya. "Kehidupanku sekarang berbeda. Aku sudah menikah dengan Daniel. Dan aku mencintainya." Kebohongan itu terasa seperti belati yang menusuk lidahnya. Raut wajah Arya berubah dari bingung menjadi sakit, lalu marah. "Mencintainya? Cepat sekali kamu berubah.
Risa, apa uang bisa mengubah segalanya, bahkan perasaan? Suaranya bergetar. Risa menahan air mata. Orang berubah, Arya. Aku menyadari aku membutuhkan lebih dari sekadar hidup sederhana. Daniel memberiku segalanya. Kebahagiaanku ada bersamanya sekarang. Arya tertawa sinis, menusuk hati Risa. Baiklah, Risa. Aku harap kamu bahagia dengan pilihanmu. Jangan pernah mencariku lagi. Arya berbalik, meninggalkan Risa sendiri di pinggir jalan. Risa menatap punggungnya yang menjauh, air mata tumpah membasahi pipinya. Ia telah berhasil. Arya aman. Namun, ia telah menghancurkan hati pria yang pernah menjadi dunianya, dan sebagian dari jiwanya sendiri. Hari-hari berlalu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Risa terus memainkan perannya sebagai Nyonya Daniel yang sempurna. Ia mendampingi Daniel di setiap acara, senyumnya selalu terukir indah, menjabat tangan para kolega dengan anggun. Ia adalah istri impian di mata publik Daniel, sebuah perhiasan mahal yang melengkapi citra sempurna suaminya. Daniel, di sisi lain, terus berinvestasi pada bisnisnya dan menikmati keuntungan dari pernikahan ini, tanpa pernah sekalipun melanggar batas yang ada dalam kontrak. Keluarga Risa di kampung hidup makmur. Utang lunas, rumah direnovasi, dan adik-adiknya bisa sekolah tinggi berkat kiriman bulanan dari Risa. Mereka bangga pada putri sukses mereka. Tak pernah sedikit pun tahu harga yang Risa bayar. Namun, di balik dinding villa mewah itu, Risa hidup dalam kesepian yang menggigit. Ia memiliki segalanya, harta, status, keamanan. Namun, ia tak memiliki cinta, tawa hangat, atau kebebasan sejati. Hatinya terasa mati rasa, terkunci dalam kandang emas yang begitu megah. Bayangan Arya dan masa lalunya yang sederhana kini hanya menjadi kenangan pahit yang kadang-kadang datang mengusik di tengah malam. Risa telah menyelamatkan keluarganya, tetapi ia telah kehilangan dirinya sendiri dalam proses itu. Ia adalah Nyonya Daniel, namun bukan lagi Risa yang dulu. Di tengah kemewahan yang mengelilinginya, Risa menyadari bahwa ia telah menukarkan jiwanya dengan kebahagiaan keluarganya, sebuah harga yang harus ia tanggung selamanya. Kisahnya adalah tentang pengorbanan, pilihan pahit, dan kesepian abadi di balik tirai kemewahan yang sempurna.